Teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sultana Zakira, saya marketing dari Trendokit Indonesia, dan hari ini saya akan menjadi moderator ya di acara event talk show Leadership and Strategic Thinking hari ini. Welcome teman-teman semuanya yang udah join pagi hari ini ya. Terima kasih atas partisipasinya. Mungkin buat teman-teman yang baru mengenal nih Trainocate atau sebelumnya sudah pernah juga training di Trainocate, mungkin saya akan sedikit menjelaskan lagi tentang Trainocate. Oh ya, sebelumnya sebelum saya menjelaskan tentang Trainocate, nanti teman-teman mohon ya untuk mic-nya di-mute dulu agar suaranya tidak tabrakan ya. Mungkin kalau ada yang mau bertanya nanti di sesi tanya jawab atau di tengah-tengah conversation nanti bisa langsung chat aja di chat box ya. Jadi bisa langsung diketik aja nanti pada saat sesi tanya jawab nanti saya atau pembicaranya dengan Pak Arthur nanti akan menjawab satu persatu pertanyaan yang sudah teman-teman tanyakan di chat box gitu. Oke, saya share screen dulu. Oke, screen-nya sudah kelihatan ya. Oke, tema hari ini adalah leadership and strategic thinking ya. Jadi nanti kita akan membicarakan tentang apa itu leadership dan strategic thinking, kira-kira pentingnya seperti apa dan tren-tren yang sedang hype nih di masa sekarang tuh apa aja sih? Dan nanti juga teman-teman mungkin bisa bertanya melalui chat box ke pembicara kami yaitu Pak Arthur tentang apa saja sih leadership, kira-kira kendala apa aja atau kira-kira yang bisa diimplementasikan ke pekerjaan teman-teman atau organisasi teman-teman, itu bisa aja nanti langsung ditanyakan ya. Oke, di sini mungkin teman-teman ada yang masih banyak ya yang belum kenal Trainokit. Trainokit itu adalah salah satu lembaga pelatihan, pengembangan, atau training provider. Biasanya kita menyediakan training-training seputar IT dan soft skill, dan kami juga berada di beberapa lokasi ya di seluruh dunia, terutama di Asia Tenggara, yaitu kita ada di Singapura, Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Jepang, Cina, Hong Kong, Taiwan, India, dan kita juga sudah ada di USA gitu. Jadi mungkin teman-teman yang ada keperluan training soft skill atau training IT atau training manajemen itu bisa banget untuk join ke kelas-kelas yang kita sediakan seperti itu. Dan sebelum selanjutnya ada award-award kita yang sudah kita raih ya. Kita mendapat award sebagai top training company. Yang terakhir itu kita menjadi top 20 by top 20 company by training industry dari USA pada tahun 2021. Dan selanjutnya kita juga sudah menjadi authorized partner ya untuk beberapa vendor-vendor IT dan vendor-vendor soft skill training lainnya. Kita juga sudah menjadi partner dari AWS, Microsoft, Google, Red Hat, Cisco, IBM, SAP, dan lain sebagainya. Dan selain training, kita juga provide untuk sertifikasi ya. Mungkin ada teman-teman yang mau ambil sertifikasi, itu bisa ujiannya bisa kita bantu juga untuk proses ujiannya seperti itu. Nanti untuk pelaksanaan ujiannya bisa juga di kantor kami. Oh ya,
karena ini pandemi kayaknya juga sudah mau beralih menjadi endemi ya. Jadi kita juga sudah mulai membuka untuk kelas-kelas offline seperti itu. Karena sebelumnya selama pandemi mayoritas kelas yang kita selenggarakan itu adalah online, secara online. Dan kita juga pada saat ini sudah membuka kelas-kelas yang bisa diselenggarakan secara offline gitu. Jadi mungkin nanti saya bisa share contact person atau mau hubungin kemana nih kalau misalnya pengen ada request untuk training gitu. Nah, ini beberapa foto dari ruang kelas kami dan nanti kalau teman-teman mau join training di Trainokit, mau training offline, itu bisa banget nanti datang ke kantor kami yaitu di Treasury Tower SCBD ya, di lantai 11 dan itu juga ada kontak personnya atau emailnya. Boleh teman-teman kalau mau screenshot atau nanti bisa saya kopikan di chatbox ya. Dan kita juga punya website nih di trainokit.com. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen tahu nih kira-kira aktivitas Trainokit itu apa aja atau ada promosi atau lagi ada event-event itu boleh banget dicek di website dan sosial media kami juga gitu. Kita ada Facebook, Instagram, LinkedIn, dan YouTube. Dan mungkin teman-teman nih yang basicnya ada IT atau ada ya IT lah, IT engineer gitu ya, atau developer, itu bisa banget kunjungin website, YouTube kita karena ada tutorial-tutorial juga di sana. Dan untuk workshop-workshop yang pernah kita selenggarakan juga kita pernah upload juga di YouTube. Jadi boleh banget teman-teman kalau misalnya perlu nih pengen upgrade skill teman-teman gitu. Boleh banget kunjungin sosial media kita dan YouTube kita juga. Kalau teman-teman mau ada request training itu bisa juga di website kita dan di email juga bisa atau di telepon di nomor yang sudah disediakan di layar screen masing-masing ya. Oke, sebentar saya cek dulu. Oke. Oke, setelah ini mungkin kita langsung ke kenapa saya ingin menjelaskan sedikit kenapa hari ini dari Trainokit Indonesia mengangkat tema leadership and strategic thinking. Ternyata tema ini itu masih dicari, masih diminati banyak orang ya, termasuk di Indonesia gitu. Ini saya mengambil artikel dari Glints. Jadi soft skill yang paling dicari itu adalah kemampuan komunikasi yang baik, problem solving, kemampuan presentasi yang baik, dan kemampuan analitis. Dan ini menjadi satu kesatuan dari leadership and strategic thinking gitu. Dan masih banyak orang yang perlu menggali skill tersebut supaya bisa diimplementasikan di pekerjaannya itu dengan baik gitu ya. Oke. Dan juga dari di seluruh dunia gitu, learning mindset itu menjadi salah satu kualifikasi dari kandidat-kandidat yang sedang mau bekerja gitu. Jadi sebelum mungkin teman-teman mau melamar pekerjaan atau sedang mau mengupgrade skill-nya gitu, jadi diperlukan kualifikasi dari leadership and strategic thinking gitu. Oke. Mungkin hari ini kita akan seru-seruan aja ya, nanti kita ngobrol sama Pak Arthur, nanti kita akan membicarakan tentang hal-hal yang menarik dari leadership and strategic thinking. Nah, di sini saya akan membacakan terlebih dahulu nih profil pembicara kita pada hari ini ya. Saya mau cek dulu nih, Pak Arthur, apakah sudah join ya? Halo, selamat pagi Oke, semuanya. siap-siap. Thank Pagi you, Pak Pak Arthur, Arthur. sudah datang. Pagi. Oke, ya. Oke, ini aku mau bacain profilnya Pak Arthur dulu ya.
Oke, jadi Pak Arthur adalah founder dan managing director dari Strategard ya. Beliau juga sudah profesional dengan pengalaman yang bertahun-tahun, sudah senior juga, dan beliau juga sejak 2014 menjadi entrepreneur dan membuat consulting firm-nya sendiri, yaitu Strategard. Nah, untuk professional experience-nya juga ya bisa dilihat sendiri, sudah banyak juga ya, sudah sangat senior, jadi sudah pernah bekerja di beberapa company, yaitu salah satunya PT Kristen University sebagai Research and Development, PT Berkah Hadiah Perkasa sebagai Account Manager, Project Leader, Technical Consultant, dan juga Pak Arthur pernah di Microsoft. Dan yang terakhir mungkin di Indosat ya, sebelum di Strategard sebagai Senior Vice President dari Small Medium Enterprise Group. Gitu. Jadi ini juga ada beberapa achievement sama track record-nya dari Pak Arthur ya. Mungkin dari tahun 2000-an sudah mencapai beberapa award, sudah mendapatkan beberapa award dari beberapa perusahaan juga. Dan ini juga track record yang lainnya. Jadi Pak Arthur ini sudah sangat profesional ya, sudah mempunyai banyak pengalaman juga. Jadi nanti teman-teman yang sudah hadir di sini itu boleh banget untuk tanya-tanya ya, mumpung ada event ini gitu. Jadi jangan dilewatkan kesempatannya. Kalau ada pertanyaan langsung aja boleh chat di chat box ya. Oke. That's it. Jadi kita mulai aja eventnya. Oke, selamat pagi Pak Arthur. Pagi. Oke, sehat ya Pak Arthur ya? Sehat-sehat. Pasti harus Oke. sehat. Iya, mungkin dari Pak Arthur bisa ada pengantar sedikit nih. Mungkin Oh, dari perkenalan dari Pak Arthur sedikit, boleh, atau oke. mengenai leadership and strategic thinking secara general, boleh juga. Silakan Pak Arthur. Ya, thank you untuk undangan dari teman-teman Trainokit dan juga American Management Association untuk sesi hari ini ya. I think sesi-sesi seperti ini penting karena kita saling sharing, jadi supaya teman-teman banyak bisa dapat masukan ataupun inputan lah ya, jadi saling sharing pengalaman. Saya kira sih itu yang menjadi excitement juga buat saya untuk join di acara ini, ngobrol-ngobrol topik yang menurut saya everlasting ya. Jadi topik ini dari berpuluh-puluh tahun lalu sampai sekarang laku terus, dan somehow topik yang dibicarakan terus ya. Tapi amazingly topik ini selalu berubah isinya. Nah, itu yang menarik. Jadi leadership 40 tahun lalu beda sama 10 tahun lalu, sama 5 tahun lalu beda, sama 2 tahun lalu pun berbeda karena pandemi. Jadi leadership-nya tetap sama everlasting, tetapi cara leadership-nya itu berubah dengan berubahnya zaman. Nah, ini yang menarik kenapa jadi leadership is not just a leadership. Menurut saya yang harus kita lihat adalah pada situasi apa dan zaman apalah ini leadership ini. Jadi yang membuat topik ini menarik. Strategic thinking juga sama, topiknya klasik banget ya, strategic thinking gitu aja. Tetapi 40 tahun lalu sama 2 tahun lalu sudah beda. The way we do the strategic thinking approach and strateginya seperti apa. Itu yang menarik, bahwa dunia ini dinamis sehingga topik yang sama itu walaupun memiliki core hal-hal yang basic yang sama, tetapi penerapannya menjadi totally different gitu ya, karena perbedaan zaman dan situasi yang kita alamin. Itu nanti mungkin kita bisa ngobrol lebih jauh di situ nanti, Sasa, ya mungkin terkait itu kita bisa ada tanya jawab juga, silakan. Saya juga happy. Saya mungkin nggak paling jagoan, tetapi paling nggak apa yang saya pernah alamin, kalau saya bisa jawab saya akan share untuk memberikan masukan ke teman-teman juga gitu ya, atau mungkin saya belajar juga dari teman-teman peserta hari ini gitu. Hopefully itu mungkin Sasa. Thank you. Oke, iya. Oke, thank you banget Pak Arthur. Mungkin langsung aja ya kita masuk ke pertanyaan pertama nih untuk Pak Arthur. Iya, tadi kan Pak Arthur sempat menyebutkan kita leadership ini pasti isinya selalu berbeda gitu ya setiap perkembangan zaman. Nah, itu kenapa tapi leadership dan strategic thinking itu masih menjadi salah satu topik
yang banyak diminati oleh semua kalangan nih di dunia pekerjaan atau organisasi atau yang lainnya gitu. Jadi mungkin bisa disebutkan juga berdasarkan pengalamannya Pak Arthur atau juga mungkin tren-tren yang lagi terjadi saat ini gitu, seperti Ya, apa gitu. Silakan Pak ya. Arthur. Menarik. Jadi memang topik leadership dan strategic thinking kayak saya tadi bilang everlasting, tetapi juga ever changing istilah saya. Everlasting tapi ever changing gitu ya. Jadi selalu berubah, tapi topiknya selalu ada dari masa ke masa. Menarik adalah beberapa bulan lalu saya pernah ngobrol dengan teman-teman American Management Association dan Trenoke juga waktu itu ya. Kita pernah ada satu diskusi gitu ya, dan yang saya pahamin dari teman-teman AMA atau EMA ini itu adalah karena EMA ini kan penyedia training ya, jadi ya yang bekerja sama dengan yang lisensinya di Indonesia dipegang oleh Trenokit Indonesia gitu ya. Betul. Yang saya pelajarin dari mereka adalah mereka menyampaikan di seluruh kawasan Asia ini, di regional Asia ini, topik yang masih paling selalu laku istilahnya yang diambil oleh para pelanggan dari negara-negara tetangga kita terutama ya, jadi Filipina, di Singapura, Malaysia, Thailand, itu adalah leadership. Itu yang saya amazed karena orang zamannya kalau mungkin ya kalau ambil training mungkin training digital gitu, transformation atau apa gitu ya. Betul. Itu menarik banget itu. Wah, data analisis, big data, those kind of things, atau mungkin sekarang NFT gitu ya, non fungible Iya, gitu ya. Wah, itu lagi tren itu. Kalau training kenapa nggak training NFT atau AI gitu ya? Kok leadership masih paling tinggi di AMA punya program di seluruh kawasan Asia ini gitu. Itu yang menarik menurut saya. Fakta itu bahwa somehow orang masih mengikuti training leadership ini, trendingnya. Jadi trending course ya. Jadi kalau ada trending topik ini trending course di Asia itu menurut AMA leadership. Kemudian ada beberapa hal turunan dari leadership mungkin seperti strategic thinking ini berkaitan walaupun tidak directly di bawah leadership topik gitu ya. Itu menarik. Fakta ini gitu ya. Kalau saya amatin memang kenapa gitu. Nah, saya mau coba mungkin melihat dari perspektif apa yang terjadi gitu ya. Bahwa same topik tapi different approach setiap tahun, sehingga walaupun dunia berubah, kemudian leadership training itu pernah diikutin, mungkin dulu sama sekarang harus beda cara kita melakukan leadership, itu pasti. Jadi cara kita melakukan leadership ini harus berbeda. Karena apa? Ada beberapa fakta yang mungkin kita perlu amatin, terutama kalau 3 tahun, 2 sampai 3 tahun terakhir, ya, ada beberapa global events, ada kejadian-kejadian yang ada di dunia yang menginfluence perubahan dari cara kita melakukan leadership. Itu yang paling penting. Jadi itu yang saya bilang bahwa tahun ini atau 2 tahun lalu, compare to 5 tahun lalu saja, itu sudah berbeda. The way kita melakukan atau menerapkan leadership skill kita, itu approach-nya berbeda. Nah, apakah itu? Itu saya coba akan share sebentar ya. Jadi saya akan share. boleh. Jadi ini mungkin ada sedikit ini. Tapi kalau saya amatin ada beberapa topik yang kejadian di dunia ini. Satu adalah COVID-19, itu pastilah ya. Every one of us itu sangat familiar, nggak ada yang nggak tahu. COVID-19, pandemi ini. Ini satu hal yang memaksa kita merubah approach leadership kita. Sehingga leadership itu menjadi topik yang selalu orang jadi mungkin udah mulai hilang topik leadership, kemudian muncul kembali karena apa? Orang perlu mendapatkan bantuan. Bagaimana sih kita melakukan atau melakukan leadership skill ini atau approach ini di zaman yang COVID-19 seperti ini? Itu yang apa namanya menjadi memaksa orang itu menuju ke digital dan menerapkan virtual workplace.
ini yang membuat kita, waktu kita virtual workplace dengan physical workplace, sudah bisa kebayang dong, cara kita leading the team, atau kita menerapkan skill leadership kita itu pasti berbeda. Karena apa? Medianya berbeda, topiknya berbeda, gitu ya. Jadi hal-hal ini yang mungkin membuat COVID-19 ini salah satunya memaksa kita berubah menuju ke digital dan virtual workplace. Di mana virtual workplace sendiri berubah, gitu ya, berbeda caranya dengan physical workplace. Hal yang kedua yang saya lihat masih karena COVID-19 pandemi ini memaksa kita itu berinovasi, gitu ya. Kalau nggak berinovasi, bisnis sudah tutup, gitu ya. Unfortunately and sadly banyak bisnis yang nggak survive karena pandemi 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir ini. Banyak faktor, bukan hanya karena tidak mau atau tidak mampu berinovasi, banyak faktor. Tetapi definitely kita mungkin kalau menjadi karyawan dalam sebuah perusahaan, kita dipaksa untuk harus berinovasi, gitu ya. Dengan adanya sekarang kita mulai masuk ke back to normal, kalau saya bilang ya, back to new normal, kalau saya bilang ya, back to new normal ini nanti saya cerita sedikit kenapa saya istilahnya back to new normal. Back to new normal ini membuat kita harus tetap berinovasi, gitu kan, karena 3 tahun lalu sama sekarang pasti approach-nya berbeda, Bapak Ibu sekalian, gitu, pasti beda banget, gitu ya. Jadi memaksa kita harus berinovasi untuk bertahan hidup dan berevolusi, gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Ya kita harus itu tadi strategic thinking muncullah, gitu ya. Kalau tadi leadership, gitu ya, karena workplace-nya berbeda, sekarang strategic thinking-nya harus kita olah lagi, gitu. Karena apa? Kita harus pakai untuk bagaimana kita bisa berinovasi. Akhirnya approach-nya menjadi berbeda juga, gitu ya, untuk kita bisa menerapkan hal-hal ini. Nah, ini hanya karena COVID-19 pandemi, gitu aja ya, pandemik ini aja satu. Hal yang kedua yang mungkin perlu kita sadarin adalah adanya Gen Z, generasi Z, gitu ya, generasi Z, Gen Z, gitu ya. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu aware about baby boomers, Gen X, Gen Y atau milenial, gitu ya. Sekarang ada Gen Z yang bergabung masuk ke dalam workplace kita, gitu ya. Jadi teman-teman Gen Z ini kurang lebih umurnya sekarang antara ya 10 sampai 25 tahun. Itu kategori generasi yang disebut Gen Z, gitu ya. Gen Z. Jadi itu adalah kategori di mana umur 22 sampai 25 ini orang generasi Z ini mulai memasuki dunia kerja, workplace. Jadi kalau kita bicara sebelum pandemi atau mungkin 5 tahun lalu, 10 tahun lalu itu ya, kita bicara tentang ada baby boomers, Gen X, Gen Y atau milenial. Sekarang ada Gen Z, Bapak Ibu. Jadi ada 4 generasi kerja dalam satu perusahaan yang totally different, punya belief berbeda, join di dalam sebuah perusahaan. Jadi tentunya leadership skill kita harus berbeda, gitu ya. Nah, ada lagi istilah sekarang strawberry generation, gitu ya. Strawberry generation ini banyak orang, apa sih strawberry generation? Mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang tahu juga, tapi bagi yang masih belum paham apa strawberry generation ini adalah generasi yang ditujukan untuk generasi milenial atau Gen Y tadi dan Gen Z, generasi Z. Kenapa disebut strawberry generation? Karena terminologi ini mendunia ya, karena generasi strawberry ini, karena buah strawberry itu mudah tidak harus diperlakukan hati-hati, mudah rusak, mudah lecet, mudah istilahnya rusak, gitu ya. Jadi buah stroberi ini kan harus ditreatment dengan baik ya, supaya tidak cepat rusak, tidak cepat busuk dan sebagainya. Jadi harus treated carefully, gitu ya. Nah, ini yang disebut strawberry generation. Artinya ini merepresent bahwa ada pandangan, apakah benar atau tidak ini menjadi perdebatan tentunya ya, tetapi ada pandangan bahwa strawberry generation ini yang merujuk pada Gen Y dan Gen Z ini generasi yang tidak tahan banting, katanya gitu ya. Saya tidak mengatakan bahwa mereka tidak tahan banting, karena saya terus terang pribadi menemui banyak Gen Z ini yang cukup tahan banting, gitu ya. In fact our team juga banyak yang Gen Z juga, dan menurut saya orang-orang yang gigih gitu. Jadi ini tidak bisa kita generalisir, tetapi bahwa ada terminologi ini di dunia karena merepresent mayoritas mungkin ya, atau mungkin begitu banyak kejadian yang merefer ke Gen Y dan Gen Z yang dianggap tidak tahan banting ini adalah istilah strawberry generation. Tapi kembali bahwa
kita tidak bisa langsung memutuskan bahwa wah semua Gen Z intinya nggak tahan banting nih, nggak bisa menurut saya ya. Ini pengalaman pribadi saya mengatakan demikian. Tetapi ada tren ini yang menjadi sangat topik, trending topik lah di mana-mana, strawberry generation gitu ya. Ini menarik gitu ya. Apa yang sebetulnya mau saya highlight dengan strawberry generation? Bahwa banyak orang pada Gen Y dan Gen Z ini dianggap tidak mudah, tidak bekerja keras dan tidak tahan banting tadi. Sehingga bila pun memang ada orang-orang dengan karakter tersebut, dan saya believe di banyak generasi atas-atasnya pun ada yang masuk ke kategori strawberry generation menurut saya, itu intinya adalah approach ke teman-teman dengan karakteristik seperti ini perlu pendekatan yang berbeda gitu ya. Di mana tidak bisa kita menerapkan teknik leadership yang dipakai oleh baby boomers atau Gen X 20-40 tahun lalu itu ke generasi yang sekarang. Jadi ini yang membuat leadership ini menjadi menarik karena beda. Kalau dulu loyalty untuk baby boomers, some of the Gen X juga masih believe loyalty, ya kan? And then harus ikutin atasan, tegas gitu. Sekarang nggak bisa dengan cara seperti itu ya. Nah inilah yang disebut strawberry generation. Ini kan intinya bagaimana kita perlu memiliki teknik leadership dan pendekatan yang berbeda. Sehingga ini yang membedakan leadership dulu dan sekarang. Itu yang dengan adanya strawberry generation tadi. Hal yang terakhir nih, yang menarik lagi, masih terkait strawberry generation, self-healing. Wah, ini ada tren self-healing. Saya mau cuti dulu deh 6 bulan, atau keluar kerja 6 bulan, saya mau di Bali self-healing dulu. Gitu ya. Dan ini kembali, ini terminologi merefer ke teman-teman yang masih kategori Gen Y atau Gen Z. Tadi. Self-healing dipakai menjadi alasan bahwa, aduh, stres terlalu berat ini, akhirnya saya perlu ambil sabbatical 6 bulan di Bali gitu ya, untuk menyembuhkan diri dulu. Nah, pertanyaan saya adalah, kita sebagai leader ini salah karyawan atau tim member kita atau rekanan kita ini, ataukah salah kita sebagai leader? Itu yang menjadi pertanyaan, ya kan? Apakah itu berarti dianggap tidak tahan banting? Wah, gitu aja minta 6 bulan cuti ke Bali untuk mau self healing gitu ya. Apa-apa self healing, apa-apa self healing. Pertanyaannya bukan salah siapa, tetapi bahwa itu fakta. Dan kita tidak bisa menyalahkan. Menyalahkan tidak akan menyelesaikan masalah. Ya kan? Jadi yang paling penting adalah kita as a leader, bagaimana menyiasati hal ini untuk kita bisa membuat tim yang perlu self-healing sering ini bisa menjadi lebih produktif dan optimal. Itu yang paling penting. Sehingga leadership sekarang, kalau dulu Gen X dan baby boomers, lu nggak mau dimarahin gitu oleh bos. Waduh, dimarahin, maki-maki, kerja keras. Wah, ngikut, dan dimarahin ngikut gitu ya. Sekarang nggak bisa. Sekarang perlu self healing gitu ya. Atau tato WhatsApp besok resign gitu kan. Nah, udah. Itu aja optionnya. Jadi adalah pilihannya di kita gitu ya. Jadi menurut saya adalah bukan menyalahkan, wah ini kok gini sih self healing dan sebagainya. Tetapi fakta yang ada ini harus kita siasatin sebagai leader maupun bukan leader, tetapi dengan leadership skill kita, bagaimana kita menyiasatin workplace yang memiliki banyak varian generasi ini tadi. Itu yang paling penting, karena goal kita bukan menyalahkan, tapi solve the problem. Kita bagaimana kita action untuk bisa membantu rekan-rekan yang membutuhkan self healing cepat ini supaya tetap mensupport our success, intinya gitu. Itu goal kita. Mungkin itu kira-kira agak panjang kali ya ceritanya. Tapi kurang lebih tren-tren itu yang menurut saya mempengaruhi kenapa leadership skill, strategic thinking itu masih kita menjadi hal yang relevan, karena itu adalah hal yang berbeda di 3 tahun terakhir ini. Itu yang menurut saya seperti itu. Oke, tadi Pak Arthur sudah menyebutkan apa aja yang menjadi masih menarik ya di leadership. Selanjutnya nih, mungkin dari tadi Pak Arthur yang sudah sebutkan nih, apa aja sih strategi leadership dan strategic thinking juga yang efektif dan efisien menurut pengalaman Pak Arthur nih. Mungkin bisa dibahas juga mengenai fakta-fakta yang sering terjadi di dunia nyata, dan mungkin bisa lebih dalam lagi gimana caranya
mengatur strategic thinking atau mengimplementasi strategic thinking yang efisien dan efektif seperti Ya. itu. Saya mungkin tertarik untuk mendengar dari beberapa dari Bapak Ibu peserta kali ya. Saya akan mungkin sharing some of the point definitely, tapi mungkin saya mau open floor juga. Ada menurut Bapak Ibu sekalian gitu ya, apa sih yang leadership yang efisien itu dan efektif menurut Bapak Ibu gitu. Ini tidak ada benar salah, jadi definitely silahkan. Saya pengen mendapatkan masukan opini dari peserta hari ini gitu. Silakan, mungkin boleh raise your hands or silakan sharing langsung, unmute your mic. Ya, mungkin peserta yang mau open mic atau mau berbicara silahkan raise hand dulu Silakan. ya, nanti bisa di-unmute dulu. Kita dengerin beberapa peserta mungkin Iya, ya. betul. Silakan nih. Silakan. Nah, ini ada Pak Ada Pak Amil ya. Amil ya. Silakan Pak Amil ya. Atau ya, halo semuanya, Pak Arthur dan juga Ibu Sultana ya. Izin berbicara ya untuk leadership yang efektif dan efisien menurut saya itu kan tergantung dari leadership di mana instansinya gitu. Kalau misalkan pengalaman saya misalkan di organisasi gitu, leadership yang efisien dan efektif itu ketika kita melakukan penambahan SDM ataupun penambahan suatu kader gitu. Nah, kita tidak hanya melakukan penambahan saja gitu, yang nantinya tapi tidak memperhatikan cara pemberdayaan SDM itu seperti apa gitu. Kita hanya menambah saja, tetap menambah anggota, menambah jumlah, tetapi kita meninggalkan tidak memberdayakan SDM-nya tersebut gitu. Itu harus ada pemberdayaan SDM yang baik gitu, tidak hanya menambah kader saja. Kalau leadership di suatu organisasi kesosialan misalkan gitu. Kalau untuk leadership di instansi misalkan contohnya di suatu perusahaan gitu. Kalau menurut saya itu harus memperhatikan dalam manajemen waktu dan juga mengetahui karakter dari beberapa SDM yang ada gitu. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak terima Amil. kasih Pak Amil. Kayaknya menarik sekali Pak, pemberdayaan itu saya kira sangat valid ya Pak ya. Betul banget itu. Jadi bagaimana kita mengolah rekanan-rekanan yang baru, atau bukan rekan-rekan kerja yang baru bergabung ini supaya lebih optimal ya Pak ya. Fokusnya bukan hanya hiring, tetapi bagaimana mendevelop mereka gitu Pak ya. Menarik, thank you Pak. Pemberdayaan itu saya kira sangat keyword yang sangat strong sih. Thank you Pak Amil. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang mau sharing? Boleh untuk resign terlebih dahulu. Kalau ada yang mau sharing lagi. Atau ini Pak, di chat box juga ada dari Bu ya, atau Bu Vivi Pak ya, efisien. Vivi ya, efisien, ya betul. Tidak banyak table to table. Lebih Bu Vivi mungkin boleh diceritain sedikit lebih detail Bu, maksudnya seperti apa Bu? Menarik ini, table to table, terminologinya saya menarik ini Bu, kayaknya. Bu Vivi, silakan Bu Vivi. Selamat pagi Pak Arthur. Pagi. Selamat pagi semuanya. Ya, selamat pagi. Table to table itu maksudnya saya pernah mendengar ya salah seorang CEO XL Bapak siapa itu namanya saya lupa. Saya kebetulan mengagumi beliau. Jadi waktu itu XL di bawah benderanya beliau itu jadi maju. Itu karena apa ya? Ada pemangkasan birokrasi gitu. Misalkan ini contoh aja, beliaunya ngasih contoh, misalkan ada pembelian barang, kalau misalnya harga di bawah batas sekian, itu silahkan bagian pembelian
itu langsung beli, jadi nggak usah langsung ke meja yang paling atas untuk minta ACC atau konfirmasi. Tapi kalau di atas itu, misalkan yang membutuhkan budget lebih besar, baru minta persetujuan ke yang lebih atas itu karena apa? Untuk efisiensi supaya eh, yang di bawah itu bisa bekerja dalam hal ini teknisi-teknisi yang di lapangan. Saya lupa ya itu Bapak siapa ya? Former leadernya XL waktu itu. Ya. Terima kasih, iya. Seperti itu Pak Arthur. Baik Bu, thank you banget. Ini satu masukan yang sharing yang mungkin menarik juga ya Bu ya. Jadi istilahnya bagaimana menjadi efisien itu adalah bagaimana kita leading supaya mengefisiensikan proses dalam hal ini yang efisien. Baik, thank you. Ini ada yang raise hand Pak Wastu. Pak Wastu silakan Pak Wastu Anggoro. Terima kasih banyak Pak Arthur buat waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Menarik apa yang disampaikan oleh Pak Arthur terkait dengan beberapa staf yang disampaikan sering kegiatan melakukan self-healing seperti itu ya. Kasus itu juga yang pernah saya alami. Saya jujur, saya bukan leader yang baik, belum menjadi baik, tapi saya akan berusaha untuk menjadi baik seperti itu. Namun saat menghadapi case tersebut, saya biasanya awalnya itu melalui pendekatan memberikan role. Namun rupanya saya sependapat bahwa generasi Z itu lebih tidak banyak suka diatur. Namun ketika saya melakukan coaching atau counseling, situ saya boleh menggali kemampuan daripada yang bersangkutan, sehingga saya mencoba mematrikskan dan posisi daripada yang bersangkutan ini posisi di mana. Ternyata dia posisi sudah bisa di posisi didelegasikan, sehingga saya tidak banyak memberikan perhatian penuh pada yang bersangkutan, tapi saya lebih banyak mendelegasikan beberapa pekerjaan. Karena kalau semakin diperhatikan, yang bersangkutan itu akan semakin banyak, minta maaf tanda kutip, bertingkah seperti itu, mencari perhatian kepada yang lain-lainnya, berasa bahwa dia memiliki kelebihan, dia merasa beliau yang terdepan. Nah, namun dengan adanya pendelegasian, namun tetap dikontrol dengan batas-batasan key-nya, tetap ada yang ada di kami sebagai pemimpin, itu yang kami serahkan kepada yang bersangkutan. Yang kedua adalah sedapat mungkin saya berusaha menjadi role model baik dari sisi kedisiplinan, kemudian sisi integritas pada saat proses pengadaan barang dan jasa, di saat kita invoicing ataupun penyerahan berlaku negosiasi, itu saya menghadirkan staff-staff yang turut memperhatikan ataupun middle management yang mendampingi saya untuk memperhatikan negosiasi yang saya lakukan. Sedapat mungkin kita tidak keluar daripada batasan-batasan hasil kajian cost and benefit yang sudah disepakati secara bersama, seperti ambang batas limit yang harus kita negosiasikan. Di situ mereka boleh melihat bagaimana kita sebagai pemimpin secara integritas, apa yang kita sudah sampaikan itu yang kita lakukan. Kemudian berani mengakui kesalahan, misalnya ketika ada traffic, kita mengalami traffic di perjalanan sehingga kami terlambat masuk ke kantor, dengan legowo kita akan berani menyatakan selamat siang atau mohon maaf saya terlambat hadir di kantor karena bla 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 atau karena traffic kan ini. Dan itu disampaikan dengan suara keras dan dengan hati yang tulus seperti itu. Jangan kita dibuat-buat itu supaya mereka jangan jadi dianggap suatu guyonan. Tidak, itu memang suatu real yang kita alami dan kita akui kesalahan kita. Namun berupaya ke depannya akan lebih lakukan perubahan supaya tidak terlambat lagi. Kemudian sadar saya juga bahwa dalam hal komunikasi saya kasih kurang dibanding dengan tadi saya melihat apa yang dipaparkan oleh Pak Arthur, bagaimana seorang leader wajib melakukan komunikasi table to table dari hati ke hati untuk bisa menggali potensi masing-masing. Itu yang saya tidak bisa, karena saya sebagai pemimpin terjebak kepada whirlwind itu kesibukan terkait dengan target dan fokus terhadap target yang diberikan oleh manajemen kepada saya untuk saya eksekusi. Itu pikiran saya cuma eksekusi tanpa melakukan pemberdayaan kepada orang lain untuk dapat mengerjakan bagian-bagian yang perlu saya delegasikan kepada mereka. Demikian mungkin yang kami bisa sharing. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wastu. Terima kasih Pak Wastu. Kayaknya menarik tadi yang cukup dipanjang lebar dijelaskan tadi empowerment. Nah, itu yang mungkin jadi kiat-kiatnya Pak Wastu.
adalah empowerment, itu memberikan empowerment ke tim sehingga lebih mandiri dan lebih produktif ya Pak Wastu tadi itu triknya seperti itu. Ini saya juga lihat ada Pak Mario di chatting kita gitu ya. Menurut saya leadership itu punya self direction. Oke, jadi istilahnya ya self direction itu menjelaskan dengan sendirinya ya. People skill definitely, kemudian punya proses skill, ada kemudian skill communication dan accountability, betul. Jadi saya kira menarik bahwa ini cukup banyak yang melihat bahwa skill communication definitely adalah salah satu critical factor untuk orang leader atau dalam punya skill leadership tadi ya, dan accountability. Karena tadi kalau kembali lagi Pak Mario bilang accountability, kalau kasusnya Pak Wastu tadi adalah bagaimana menunjukkan diri sebagai role model. Nah itu tadi matching, itu saya kira menarik, ada beberapa kesamaan di antara peserta kita hari ini. Menarik. Saya terima kasih banyak untuk sharingnya Bapak Ibu juga dari kita. Nah saya pikir saya akan mensummary-kan dari apa yang Bapak Ibu tadi sampaikan. Sebetulnya secara core outstanding leader itu bagaimana sih? Nah itu mungkin secara digampangkannya ya, walaupun tidak gampang, tetapi kalau mau disimpelkan, ability itu kalau saya bilang ada 4 faktor yang penting. Abilities to connect, jadi melakukan, nanti saya jelaskan satu-satu ya. Abilities to connect, kemudian achieve, ya, kemudian bisa inspire, dan kemudian act with resilience. Nah, ya. Jadi connect itu maksudnya seperti apa? Jadi berkomunikasi. Berkomunikasi itu kan bukan satu arah. Ini yang mungkin banyak terjadi waktu pada angkatan baby boomers atau Gen X gitu ya. Komunikasinya satu arah gitu ya. Jadi itu dianggap berkomunikasi. Jadi dari bos ke anak buah. Zaman sekarang gitu ya, dengan adanya strawberry generation, self healing needs kayak gitu ya, komunikasi itu kembali pada akarnya, yaitu 2 arah ya. Jadi harus 2 arah dalam artian kita sebagai dalam leadership skill itu kita harus mampu mendengar juga ya. Jadi mendengar, kemudian juga baru berbicara. Jadi bukan one way. Ini yang connect. Dengan mendengar kita menjadi terhubung dengan tim kita atau dengan orang yang kita menjadi objek dari leadership skill yang kita lakukan gitu ya. Ini terhubung, terconnect dengan mendengar. Jadi komunikasinya itu. Kedua, achieve. Achieve itu adalah leadership skill, itu adalah bagaimana kita mencapai tujuan yang kita perlu capai atau tanggung jawab. Kalau di istilah Pak Mario tadi mungkin accountability gitu ya istilahnya ya. Accountable itu artinya apa yang di-assign ya di deliver. Kalau Pak Wastu tadi cerita juga itu bahwa saya fokus untuk drive result gitu kan yang di-assign oleh manajemen. Achieve. Itu leadership core-nya memang adalah bagaimana kita mendapatkan apa yang kita mauin gitu ya, dan achieve target kita. Nah, kemudian apakah achieve itu harus melalui diri kita atau anak buah? Enggak, kadang mulai mungkin dengan peer kita. Leadership ini perlu diterapkan. Jadi nanti leadership itu bukan hanya ke tim kita, tetapi ke samping, ke rekanan-rekanan sejawat kita yang satu level mungkin dalam sebuah perusahaan yang ada di departemen berbeda. Gitu ya. Ini membutuhkan influence akhirnya. Nah, influence, jadi mempengaruhi, bagaimana kita bisa mempengaruhi pihak lain, objek dari leadership kita. Hal yang ketiga tadi saya sebutkan adalah inspire. Jadi saya ambil contoh lagi tadi Pak Wastu sudah cerita bagaimana leading by example gitu ya, menunjukkan jadi role model, inspire. Ya, inspire itu bisa banyak cara, salah satunya tadi Pak Wastu sempat sharing. Tetapi intinya adalah inspire itu bagaimana membuat orang melakukan sesuai yang kita lakukan gitu ya. Jadi kita melakukan, kemudian apa yang kita lakukan itu memberikan inspirasi pada orang lain untuk mengikuti ya, atau melakukan hal yang berbeda tetapi terinspirasi dari apa yang kita lakukan, itu juga bisa. Jadi inspire itu penting ya. Jadi ini yang perlu kita. Terakhir adalah act with resilience, karena at the end semua harus ada action, nggak bisa ngobrol doang, ngomong doang, nggak bisa. As a leader kita harus ada action. Action yang seperti apa gitu ya? Action with resilience. Resilience itu artinya tidak pantang menyerah gitu kan, istilahnya dengan ketahanan, kegigihan mungkin kalau saya tepatnya kegigihan gitu ya. Jadi ini sangat bergantung pada ketahanan tim gitu ya. Karena kalau kita menjadi leader gitu ya, dan kita mau menerapkan leadership teknik kita,
itu berarti kalau act with resilience itu nggak bisa yang kita doang yang kuat tahan banting, nggak bisa. Harus tim kita. Karena kalau kita hanya yang kita yang melakukan, tim kita tidak ikut melakukan, kita tidak mendapatkan scalability-nya. Kita tidak mendapatkan faktor multiplikasinya. Kita punya dipercayakan tim kepada kita ini karena kita dianggap perlu melakukan multiplikasi apapun yang bagus yang sudah kita lakukan. Sehingga ketahanan tim ini perlu. Ya. Jadi act with resilience itu bukan hanya berlaku, oh guanya harus gigi terus, enggak. Tapi bagaimana membuat orang lain, atau kalau kita seorang manajer, tim kita itu memiliki ketahanan, gitu kan. Nah, memiliki ketahanan itu bagaimana? Nah, kan susah, apalagi kalau apa-apa perlu self-healing tadi kan, terus strawberry generation. Gimana? Ini kan nggak matching, Pak. Loh, tapi ini tetap harus ini, ketahanan tim itu harus terbuat. Apa yang bisa dilakukan? Contoh, yang paling simpel, pahamin stress level dari tim. Stress level ini bukan berarti memanjakan. Itu yang mungkin kita harus pahamin clear ya perbedaannya. Memahami stress level pada mereka sekarang pada stress level yang seperti apa pada pekerjaan. Jadi intinya paham ya, paham. Itu keywordnya paham. Kemudian juga memahami mood. Mood ini penting karena apa? Mau nggak mau angkatan yang Gen Y dan Gen Z ini sangat bergantung pada mood dan ini fakta. Salahnya siapa? Salahnya Gen X dan baby boomer sebagai orang tua dan kakek neneknya yang memanjakan gitu kan, salahnya bukan salah mereka, salah kita. Salah Gen saya berarti saya Gen X atau baby boomer sih. Tapi intinya bahwa Gen X dan baby boomer ini yang salah gitu ya, menghasilkan generasi-generasi ini. Sehingga kita juga harus bertanggung jawab ya, terhadap fakta realita di lapangan ini. Dengan cara memahami stress level, memahami mood-nya gitu ya. Supaya tim ini bisa tetap produktif dan tetap optimis dalam melakukan pekerjaan ataupun target yang mungkin besar yang di-assign oleh perusahaan. Nah, ini yang menjadi core leadership itu. Saya kira secara mendasar, kalau boleh digambarkan ya dari pendapat Bapak Ibu, dan juga dari apa yang saya ceritakan, core idenya dari keempat kemampuan ini, underlying faktornya atau faktor yang mendasar di bawahnya ini dari keempat faktor tersebut adalah emotional intelligence. Nah, ini yang beda. Kalau dulu pokoknya IQ hebat udah cukup ya, pokoknya pintar. Sekarang bukan masalah pintar. Leader yang baik adalah yang EI atau emotional intelligence-nya itu baik. Jadi bagaimana kita bisa meleverage emotional dari tim yang generasi yang moody ini, yang perlu self-healing, yang istilahnya disebut strawberry generation, kuncinya cuma satu. Bagaimana kita sebagai leader mengasah emotional intelligence kita. Mengarahkan bagaimana dengan memahami kemampuan, kekuatan, dan kelemahan emotional intelligence kita, kita dimampukan untuk memiliki leadership skill yang lebih baik. Ini kuncinya. Jadi untuk bisa connect, untuk bisa achieve, untuk bisa inspire, untuk bisa act with resilience, underlying faktornya atau faktor mendasar yang membawa ini apa? Emotional intelligence. Ini yang dibutuhkan pada leadership zaman now, gitu ya. Jadi bukan lagi pinter, gitu, tetapi emotionally intelligence. Ini yang penting, Bapak Ibu. Jadi sangat kritikal menurut saya untuk kita bisa mengasah, melatih, kemudian menerapkan ini dalam leadership teknik ataupun leadership skill kita. Ya. Nah, ini mungkin tentang pertanyaan leadership yang efisien dan efektif apa itu tadi, basically emotional intelligence. Nah, tetapi sekarang ada permasalahan baru yang mungkin menarik adalah dengan adanya COVID-19 ini, gitu ya. Ada challenge lain yang muncul, gitu ya. Sekarang tekniknya, oke, emotional intelligence is one thing, gitu ya. Kalau ketemu mungkin enak, diajak ngopi mungkin timnya atau rekanannya enak, kita bisa. Tapi kan sekarang virtual workplace, gimana caranya? Gitu ya. Walaupun sekarang kita sudah menuju ke PPKM 1 nih pelan-pelan dan kita menuju ke endemi di mana semua bisa beroperasi 100%, thank God gitu ya, bahwa government sudah mulai mengarah ke sana 100% semua. Tetapi bahwa virtual workplace ini Bapak Ibu challenge baru ini tidak akan pergi. Kenapa? Karena ini ini merupakan bagian dari evolusi 3 tahun kita terakhir tuh, Frank. Jadi virtual workplace ini tetap, nanti saya akan bahas lebih detail, tetapi virtual workplace ini sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri.
Sehingga pertanyaannya, oke, emotional intelligence tetapi melalui virtual, gimana caranya? Gitu kan? Melalui online, gimana caranya? Gitu kan? Nah, ini yang menjadi challenge baru. Tekniknya seperti apa? Ini yang menurut saya perlu kita pelajarin. Bukan lagi emotional intelligence-nya saja, tetapi bagaimana kita melakukannya secara virtual, gitu ya. Nah, ini yang mungkin tanpa tatap muka, ini yang mungkin menjadi sangat menarik untuk kita bahas nanti mungkin. Mungkin itu dulu. Saya panjang banget nih ceritanya udahan Sasa. Sorry, saya balikin lagi ke Sasa nih. Jadi, panjang banget nih. Pertanyaan cuma simple, leadership yang efektif dan efisien. Panjang ceritanya ya. Tapi ini mungkin fakta-fakta yang saya mungkin angkat dan mungkin ini concerning matters yang terjadi tentang leadership yang kita nggak ketemuin ini di 5 tahun yang lalu, saya kira ya. 5 tahun lalu kita nggak ada istilah ini. Silakan, Sasa. Oke, thank you banget Pak Arthur. Ya, tadi sudah disebutkan juga ya caranya gimana untuk menjadi leader yang baik, yang efektif. Mungkin ada tadi ability to connect, achieve, inspire, act with resilience, dan mungkin yang paling core-nya itu adalah emotional intelligence ya. Dan untuk next question-nya nih Pak Arthur, menurut Pak Arthur itu apakah leadership hanya untuk level manager ke atas? Karena mungkin kita lihat nih di peserta yang hadir pada hari ini ya, kan dari berbagai kalangan juga, nggak cuma dari C-level atau level manager, banyak juga yang mungkin baru fresh graduate atau guru, dosen, atau mungkin HR. Nah itu kan ini kalangannya sangat berbeda ya. Nah itu apakah leadership hanya untuk level manager ke atas atau bagaimana? Itu silakan Pak Arthur bisa menjawab. Ya, jadi ini pertanyaan yang bagus karena judulnya leadership, asumsi kebanyakan orang bahwa ini harus dimiliki oleh para leader gitu ya. Nah, leadership ini harus dimiliki oleh semua orang, tidak hanya para leader. Jadi persepsi yang salah adalah, ini sering terjadi persepsi salah banyak orang adalah menjadi leader dulu, yaitu manajer kah, ataukah head, ataukah VP, ataukah GM, apapun itu, baru belajar leadership. Nah, ini salah. Gitu ya. Padahal, yang perlu dilakukan adalah invest in yourself dan develop leadership skill dulu ke diri kita. Gitu ya. Apapun role kita, apapun jabatan kita. Role itu artinya fungsinya, apakah kita mau di sales, di operation, di IT, di HR, di GA, mau di apapun gitu ya. Apakah kita staff, junior staff bahkan, atau staff, ataukah senior staff, ataukah supervisor, manager, head, dan seterusnya. Kita harus memiliki, mendevelop leadership skill kita. Gitu ya. Jadi persepsinya jangan menjadi bos dulu, jadi manajer dulu, baru mengasah leadership skill, tidak. Invest dalam diri kita dulu. Invest, karena apa? Kita akan menuainya di kemudian hari, itu istilah keywordnya ya. Invest in yourself, develop leadership skill, kemudian terapkan dalam pekerjaan. Walaupun kita bukan bos, bukan manajer, bukan leader. Kita staff, tapi terapkan leadership skill. Tunjukkan leadership supaya promosi. Nah, ini pola pikirnya. Jadi jangan kebalik. Tunggu dipromosi dulu, baru belajar leadership skill, udah terlambat. Leadership skill-nya dulu dipelajari, terapkan, tunjukkan ke manajemen untuk dapat kesempatan dipromosi. Jadi leadership skill itu harus kita develop. Meskipun kita masih junior staff, ataukah staff, ataukah senior staff, develop skill itu, terapkan, tunjukkan, supaya kita dipromosi ke jenjang berikutnya. Saya punya pengalaman bahwa waktu saya bekerja sebagai profesional di salah satu multinational company, tadi mungkin di CV saya sudah sempat disampaikan, saya bekerja di salah satu multinational company, American-based multinational, di mana di sana tentunya karena one of the global company, top global company, di sana tentunya banyak talent yang baik, gitu ya. Sehingga tentunya kita berkompetisi dalam secara sehat untuk menjadi promosi, karena dimanapun juga promosi itu irit. Bapak Ibu ya, posisinya leader position itu sedikit, tetapi yang mau menuju ke sana banyak orang. Jadi tentunya terjadi filtrasi atau terjadi filtering. Ya. Nah ini yang membuat saya teringat dan saya ingin share adalah
saya ingat banget waktu ada hal-hal seringkali dalam pekerjaan tuh, enggak lah, gue kan bukan bosnya, bukan manajer, ngapain gue ambil capek-capek, kan gue bayarannya segini doang, ya udah gue lakuin seperti ini aja. Ini banyak kita membatasi diri sesuai role kita, gitu ya. Saya selalu punya attitude dan belief bahwa kalau kita melakukan apa yang bisa kita lakukan, why not? Apakah saya rugi atau enggak, itu urusan nanti. Itu enggak adalah masalah untung rugi. Tetapi do the right thing. Do the right thing itu seringkali menjadi extra mile, melakukan hal yang membantu orang lain, yang istilahnya untuk benefit banyak orang, tetapi mungkin mungkin hanya partially job kita, tetapi bukan tanggung jawab kita. Mungkin tanggung jawab bos kita, mostly. Tetapi kita melakukan. Dan itu yang saya selalu lakukan. Sehingga akhirnya datanglah satu kesempatan saya diangkat acting. Jadi PLT sifatnya ya, kalau bahasa Indonesianya ya, acting manager. So I was not the manager yet. Jadi bukan manager masih waktu itu, saya acting PLT. Diberi kesempatan dan memanage rekan-rekan sejawat saya setahun penuh. Dan itu stressful karena rekan-rekan saya orang-orang yang lebih senior dari saya dan lebih hebat tentunya menurut saya, background-nya lebih bagus daripada saya, ilmunya lebih hebat. Tetapi saya diberi kepercayaan untuk memanage mereka sebagai PLT, walaupun saya secara jabatan belum dipromosikan. Nah, disinilah saya melatih leadership skill saya dan menerapkan. Saya invest, melakukan lebih dulu, gitu ya. Apakah nanti saya nggak jadi dipromosi? Ya sudah, nothing tulus kan? And then setelah setahun kemudian, cukup lama dan struggling buat saya, tapi itu the best moment in my life untuk struggling. Saya dipromosi beneran, dan kemudian sejak itu memang akhirnya saya dipermanenkan menjadi manajer pada departemen tersebut. Dan terus akhirnya saya memiliki promotion lain yang serupa. Tetapi momen itu nggak pernah saya lupakan, karena saya invest on my leadership skill. Kemudian saya belajar bagaimana saya bisa ini, kemudian saya betul-betul akhirnya dipromosi. Ini pengalaman hidup pribadi, kisah nyata, bukan hypothetical, dari pengalaman pribadi saya. Jadi saya selalu bilang bahwa leadership skill itu salah kalau hanya untuk leader. Kita harus invest in ourselves untuk memiliki leadership skill. Kalau nggak tahu, pelajarin. Kemudian setelah dipelajarin, terapkan, tunjukkan ke manajemen kita untuk kita yang dipromosi, gitu kan. Sama, setelah jadi manajer kita maunya naik jadi GM atau direktur atau apa. Itu juga sama. Let's do leadership at another level, gitu, supaya kita naik lagi pangkatnya dan seterusnya. Jadi pada orang setiap jabatan ini, pangkat yang lebih atas itu tentunya tanggung jawabnya lebih besar. Leadership skill kita pun yang dibutuhkan pasti berbeda. Antara manajer dan GM atau head, itu skill setnya berbeda, gitu ya. Teknik memanage timnya pun berbeda. Tetapi kita harus belajar mengupgrade diri sendiri, walaupun opportunity itu belum diberikan, kita harus mencari opportunity itu. Dengan cara apa? Tunjukkan pada manajemen kita mampu dan siap. Nah, saya pernah menjadi manajemen level cukup lama secara profesional, baik di local company maupun di multinational company. Tadi mungkin sudah disebutkan juga, ya, saya pernah di Microsoft, pernah di Indosat. As a management, saya mempromosikan orang biasanya, kalau internal ya, bukan dari hiring. The way saya mempromosikan my team, dari staff ke manager, karena saya melihat dia melakukan leadership itu. Ini manajerial ini ya. Jadi ada mungkin manajemen lain memiliki konsep yang berbeda dan sebagainya, itu ada pasti ya, ada preferensi, kedekatan ya, itu nggak bisa dipungkiri, kita manusia. Tetapi kalau saya pribadi melihat professionally, saya melihat orang ini melakukan leadership, dia memiliki leadership skill, diterapkan dan ditunjukkan, saya lihat, oh bagus, saya akan promosi orang itu internal. That's the way saya decide. So decision makingnya, jadi saya bukan menceritakan sebagai objek ya, tapi sebagai subjek. Saya mempromosikan orang, because I have a lot of team, gitu ya. Saya mempromosikan orang. The way saya mempromosikan orang, saya melihat orang itu punya capability, dia deliver, saya akan promosi. Jadi ini sharing pemikiran seorang leader. Jadi saya sharing ke Bapak Ibu supaya mendapatkan masukan bahwa invest dulu itu ya. Jangan nunggu pada posisi itu baru berkembang, terlambat Bapak Ibu. Teman-teman yang lebih muda mungkin sudah lebih duluan nanti naik pangkatnya daripada kita.
Karena apa ya? Karena mereka lebih adaptif gitu ya. Nah ini kelebihan strawberry generation itu adalah lebih adaptif terhadap hal-hal yang bagus dan baru. Ini yang membuat kita harus menyadari bahwa ada sisi positif dari strawberry generation yang harus kita empower terus ini sebetulnya, kita dorong terus gitu ya. Karena mereka bagus di area itu menurut saya. Nah, jadi leadership itu dibutuhkan di semua fungsi, bukan hanya sales marketing gitu ya. Terutama nih, kebetulan kami Strategard itu selain manajemen consulting, kami juga punya executive search atau headhunting service, jadi recruitment service, membantu perusahaan-perusahaan untuk hire talent-talent professionally gitu ya. Kebetulan klien kita ini banyak enterprise maupun big startup, jadi startup tapi yang udah funding seri A atau seri B, jadi ya intinya big startup, not lagi startup lagi yang mungkin ada ratusan employee atau ribuan employee, itu our client. Dan kita sering karena teknologi digital ini sangat menjadi bergantung kita ini pada digital ataupun teknologi di dunia sekarang ini, banyak posisi teknologi lead yang dicari, apakah itu head of IT, head of back end, head of back end itu istilahnya terms di satu startup gitu ya, technical ya, back end, front end itu programming intinya, head of itu ya, technical lead intinya, leader untuk teknologi tim gitu ya, apakah IT, apakah programming dan sebagainya. Susah banget Bapak Ibu cari ya. Jadi yang kita sering temuin kandidat-kandidat yang technically jago banget. Tetapi begitu kita assess leadership-nya nggak dapet. Karena apa? Semua fokus pada technical capability. Berpikir kalau gue udah jagoan programming pada top levelnya, gue akan jadi manager. Nggak salah satu sisi. Tapi itu tidak cukup. Bahwa kita menjadi terbaik di area kita, kalau technical, kita technical, the best teknis. Kalau kita sales, the best sales, itu betul. Tetapi tidak cukup. Itu membuat kita menjadi embrace the next level of leadership, manager atau apa. Technical lead tadi kayak saya bilang, nggak bisa. Jadi akhirnya kita ini sekarang kesulitan Bapak Ibu mencari talent-talent IT, teknologi yang memiliki leadership gitu ya, untuk posisi lead. Karena kita akses, wah belum dapat nih, leadership-nya nggak dapat. Sehingga kita pun stres. Market di Indonesia membutuhkan itu. Jadi ini ada huge opportunity untuk kita. Dan ini banyak orang yang belum leverage gitu. Dan fokus hanya pada technical skill. Dan tidak salah, tetapi itu tidak cukup. Equip diri kita dengan leadership skill. Ini yang perlu dilakukan. Dan ini berlaku bukan hanya untuk teknologi ya. Mungkin function-function lain definitely berlaku hal yang sama. Leadership ini dibutuhkan. HR misalnya, atau people team misalnya sekarang namanya, kalau di startup itu head-nya namanya Chief People Officer gitu ya, which is sebetulnya HR head gitu ya, head of HR. HR juga sama, perlu orang-orang yang memiliki leadership gitu ya, bahwa memanage HR team ini bukan hanya masalah rekrutmen, masalah HR administration, compensation benefit, bukan, tetapi bagaimana kita meleverage tim kita untuk bisa mengempower bisnis. Nah ini perlu leadership skill gitu ya. Ini juga sama, tim HR pun kekurangan kita, bahwa spesialisasi HR-nya bagus tetapi leadership-nya nggak dapat. Ini yang menjadi stressful moment buat kita as a executive search atau headhunter gitu ya, mencari talent-talent yang belum siap di market, tetapi on the other side banyak opportunity, berarti space ini belum terisi. Jadi kita pun, saya endorse Bapak Ibu perlu equip diri Bapak Ibu untuk menuju ke sana gitu ya. Nah ini yang mungkin paling penting gitu ya. Jadi saya kira kurang lebih itu, Sasa. Lagi-lagi jawaban saya panjang ya gitu ya. Apakah manager? Bukan gitu ya. Bukan untuk manager. Kebalikannya, invest ke diri kita dulu supaya kita dapat kesempatan promosinya malah. Menurut saya gitu. Oke. Thank you banget nih Pak Arthur. Nah, tadi banyak ditekankan dengan investment ya. Nah, mungkin salah satu investmentnya itu mungkin dengan training atau dengan certification ya, Pak Arthur ya. Nah, mungkin salah satu, mungkin Pak Arthur bisa share juga kenapa training atau sertifikasi itu penting untuk mendukung investment yang tadi Pak Arthur sebutkan juga. Dan mungkin apa saja sih benefitnya kira-kira kalau mengambil certification atau training-training dari
lembaga-lembaga training yang tersedia pada saat ini itu apa aja sih benefit dan kenapa training dan certification itu penting gitu. Silakan. Menarik memang iya ya bahwa ada 3 komponen dalam kita mendevelop. Jadi kalau saya bilang personal development ataupun career development itu ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Satu adalah on the job training, definitely. Kedua adalah training itu sendiri. Jadi on the job training artinya melakukan dalam pekerjaan, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah training itu sendiri. Gitu ya. Training sendiri itu artinya yang tadi mungkin ditanyakan Sasa tadi training. Kemudian yang ketiga adalah project base. Jadi melakukan satu project khusus dalam sebuah perusahaan, bergabung dalam sebuah task force khusus di perusahaan itu melakukan pekerjaan mungkin sedikit di luar role kita sehari-hari. Nah, itu ada 3. Nah, kalau specifically kita bicara tentang training, mungkin yang menarik adalah sekarang ini banyak sekali online training gitu ya. Free di YouTube kalau Bapak Ibu mungkin cari itu banyak sekali. Jadi saya kira training zaman sekarang ini beda sama zaman saya dulu pertama kali leadership gitu ya. YouTube belum ada dulu. Ketahuan umur saya gitu ya. YouTube belum ada. Terus kemudian TikTok belum ada gitu ya. Kalau sekarang kita mungkin bisa cari materi di banyak media seperti YouTube, TikTok dan sebagainya, materi-materi yang mengedukasi kita gitu ya. Lumayan kan training cuma beberapa menit kan lewat TikTok gitu ya, dapat sedikit-sedikit. Nah, itu saya kira media-media yang bagus yang tidak pernah kita temuin di masa lalu. Dan di masa sekarang ini sangat baik dan banyak, sangat rich. Kalau pertanyaan Sasa tentang training dan certification ini apakah bagaimana efisiensinya dan apakah masih relevan? Menurut saya yang membedakan antara kelas training dengan materi yang ada di online yang bisa kita streaming anytime, anywhere sesuai waktu kita, yang which is good menurut saya. Yang tidak didapat dari sesi itu adalah sesi one way. Jadi YouTube, TikTok ini materi itu bisa kita untuk memahami, ya, untuk mengerti, ya. Jadi dari tidak tahu menjadi paling nggak tahu apa itu, gitu ya. Jadi karena one way mereka memberikan materinya itu. Tetapi yang mungkin membedakan dengan training kelas yang mungkin ditanyakan oleh Sasa tadi adalah insight dari peserta lain. Ini yang menurut saya pribadi sebagai objek peserta training gitu ya. Yang saya lihat kenapa saya kadang masih suka ikut training karena saya mendapatkan interaksi dengan peserta lain. Apakah itu dalam perusahaan yang sama ataukah kalau kita ikut training di Trainokit misalnya gitu ya. Pesertanya mungkin campur dari perusahaan macam-macam. Nah, semakin campur saya semakin senang biasanya karena apa? Saya bisa belajar perspektif yang berbeda. Nah, ini yang tidak bisa kita dapatkan dari streaming training atau one way lewat YouTube atau TikTok. Karena interaksinya tidak dapat. Kita menjadi paham, yes, itu terjawab, tetapi apakah varian penerapannya ini kita dapat hanya bisa menurut saya dapat di training. Karena apa? Karena dari training itu banyak interaksi, masukan dari orang yang dengan role berbeda, fungsi berbeda, jabatan berbeda, perusahaannya berbeda, industrinya berbeda, bisa sangat kaya kita mempelajari situasi dari masing-masing orang ini sehingga menjadi ide dan inspirasi buat kita ya. Itu tadi inspirasi untuk kita terapin di dalam kehidupan kita atau pekerjaan kita. Ini yang menurut saya insight ini yang mahal menurut saya. Mahal karena ini hanya bisa terjadi waktu kita terjadi interaksi dengan sesama peserta training yang lain gitu. Nah, ini yang mahal. Kemudian kita juga proses pembelajarannya juga mendapatkan guide ya. Jadi ada terstruktur dan terpandu. Ini yang penting. Jadi kita bisa dipandu untuk menuju ke satu pencapaian pemahaman dan menerapkan yang paling penting ya. Karena kalau training itu hanya memahami, saya kira tidak cukup ya. Karena goal kita ikut satu pelatihan atau training, apapun itu, apakah online ataupun offline, itu adalah bagaimana kita bisa menerapkan nantinya, mampu menerapkan. Gimana sih caranya menerapkan ini? Setelah tahu gimana sih cara menerapkan, itu yang menjadi goal dari kelas training. Karena terjadi interaksi dan panduan dari facilitator atau trainernya gitu ya. Ini yang saya lihat sangat bermanfaat. Karena apa? Goalnya adalah menerapkan. Bukan mengetahui. Kalau ketahui mah baca aja di internet banyak kok. Dari YouTube kita download aja gampang.
tetapi bahwa kita bisa mampu menerapkan ini yang menjadi pertanyaan tanda besar. Setelah training 2 hari, 3 hari gitu ya, balik bisa nggak lakuin? Pertanyaannya kan gitu. Nah itu yang menurut saya paling penting. Itu kira-kira jawabannya. Oke, thank you Pak Arthur. Nah, tadi dari online atau training yang sudah offline ya kalau kita bilang, atau onsite gitu secara datang langsung gitu. Nah, lebih mendapatkan insight dari orang-orang lain atau mendapatkan pengalaman dari peserta lainnya dan bisa mendapatkan guide lebih jelas juga dari trainernya gitu ya. Nah, kebetulan di Trainoket juga ada kita bekerja sama atau kita menjadi partner dari American Management Associate, yaitu salah satu training provider juga. Jadi kita provide soft skill dari course-course di AMA ya, AMA atau kita bisa singkat. Nah, salah satunya itu ada yang saya ambil dan yang tepat untuk kita bicarakan hari ini, yaitu online coaching nih. Tadi sempat di mention juga kalau sekarang dengan terjadinya pandemi, dengan terjadinya perbatasan aktivitas ya, interaksi satu sama lain, kita jadi terbatas. Dan ini ada di AMA itu ada skill online coaching nih, ada course-nya nih untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas. Nah itu kira-kira pentingnya tuh seberapa penting sih skill online coaching untuk diterapkan di kehidupan saat ini? Mungkin sebentar lagi mungkin kita akan bergeser ke endemi ya, mau bergeser ke endemi, tapi mungkin beberapa perusahaan atau mayoritas perusahaan masih menerapkan work from home atau masih dengan virtual office, virtual workspace gitu. Nah, pentingnya online coaching pada saat ini tuh seperti apa Pak Arthur? Ya, pastinya jawaban simpelnya penting banget gitu ya, secara simpelnya. Tapi kan pertanyaannya kenapa? Tadi mungkin saya di beberapa pertanyaan sebelumnya saya sempat cerita challenge barunya tentang emotional intelligence, kalau nggak salah tadi saya cerita tentang emotional intelligence ya. Dan challenge barunya adalah gimana ngelakuin itu virtually gitu kan, atau di virtual workplace gitu ya, secara online. Itu membutuhkan skill ataupun approach tambahan yang unik menurut saya untuk memimpin secara online ini. Ini skill set yang berbeda lagi gitu ya. Menurut saya itu cukup unik. Dan bagaimana melakukannya secara virtual gitu ya, tanpa tatap muka secara fisik gitu ya. Kalau di kantor mungkin tinggal tepok, ini lu ngobrol gitu ya. Sekarang mau nepok gimana? Kan harus di chatting dulu gitu ya. Atau setting invite dulu, Zoom link-nya atau Google Meet link-nya gitu ya. Nah, ini memang menarik bahwa apakah penting? Ya, penting pasti. Tetapi sekarang kenapa pentingnya gitu ya. Nah, ini yang mungkin paling penting adalah coaching sendiri perlu ya. Tadi mungkin menurut saya coaching sendiri itu sangat perlu, karena perlu memahami kekuatan dan kekurangan diri sendiri dan juga setiap team member. Ini yang paling penting. Sehingga coaching itu diperlukan juga baik untuk team member maupun untuk kita sendiri as a leader. Nah, yang mungkin paling penting adalah fakta, walaupun kita menuju endemi, tadi good point yang saya sampaikan bahwa toh anyway kita akan menuju endemi, dan tadi saya juga sempat mention bahwa kita menuju 100% okupansi dalam bioskop, mall, ini dia kantor, intinya kita udah kembali ke new normal menurut saya. Kenapa saya bilang new normal? Tadi saya sempat mention bahwa new normal, cuman belum sempat cerita. Back to new normal, karena normal yang sekarang ini walaupun 100% dibuka, itu gara-gara evolusi 3 tahun terakhir kita jadi punya new normal gitu. Back to normal tapi new normal. Kenapa? Karena kita sudah berubah. Ya. Banyak orang, walaupun tidak semua, tetapi mayoritas orang berubah dalam melakukan pekerjaannya. Dan the way kita lakukan, bahwa ada kecenderungan online ini tetap menjadi favorit, itu tidak bisa kita pungkiri. Kembali saya tadi cerita ya, bahwa kita juga ada executive search atau headhunting gitu ya. Nah, kadang yang menarik headhunting kita ini juga pada bukan posisi yang selalu managerial level. Jadi kadang kita senior staff, kayak gitu kita juga ada bantu. Nah, yang menarik adalah beberapa posisi yang staff level yang kita bantu. Saya sering dengar dari konsultan kita itu masukan bahwa kita approach satu kandidat gitu ya, dan masih masuk generasi Z tadi, atau mungkin Gen Y gitu ya,
Pertanyaannya simpel, Pak, sebelum kita lanjut nih, atau Mbak, sebelum kita lanjut nih, gitu ya. Ini nanti WFH atau online atau WFO? Pertanyaannya itu. Jawabannya, oh nanti WFO. Oh kalau gitu saya nggak jadi proses dulu aja ya. Maaf, thank you. Nanti kalau ada opportunity lain yang WFH, saya mau tolong dikontak. Tapi sekarang kita tahu setelah diskusi tadinya bahwa kita tahu nih kandidat ini nggak ada pekerjaan. Sekarang ini lagi nggak kerja di mana-mana. Lagi off. Jadi bukan employed di satu company loh Bapak Ibu. Jadi this person itu nganggur. Tetapi begitu kita tawarin pekerjaan, normally angkatan baby boomers dan Gen X langsung dicaplok. Ya, ini enggak nanya dulu WFO atau WFH. WFO, sorry enggak gue ambil, walaupun dia nggak ada kerjaan. Ya, artinya bisa dibayangin power preference ke online itu melebihi daripada nganggurnya itu. Artinya ini generasi yang kita hadapi. Dan ini bukan 1-2 kasus, banyak. Ya, jadi ini kita sebagai recruiter kita sering nemuin itu. Ini nanti WFO atau WFH? WFO, oh nggak mau deh. WFH, oh boleh kita lanjut. Semi-semi, saya pikir dulu ya, gitu. Jadi bahwa fakta workplace kita, jadi baby boomers akan pensiun, Gen X akan pensiun. Dunia kerja kita itu akan diisi oleh Gen Y dan Gen Z. Yang mana mereka punya preferensi tertentu. Salah satunya prefer online ketimbang tidak. Walaupun kalau nge-mall tetap nge-mall, tetapi kalau kerja online aja. Ini fakta. Jadi bukan rekayasa. Karena apa? Karena sudah terjadi 3 tahun pandemi, kita terbiasa seperti itu. Buat generasi yang sangat savvy dengan digital ataupun teknologi, hal ini menjadi pilihan utama. Dan banyak perusahaan besar yang menjadi klien kita akhirnya berubah decision. Tadinya kita harus WFO, akhirnya ya udah deh, role ini yang memang tidak memerlukan physical attendance, boleh WFH role. Kerjanya dari online aja. Sampai seperti itu. Dan ini kita bukan bicara perusahaan yang kecil. This is big companies. Gitu ya. Sampai memiliki policy seperti itu. Supaya dapat talent yang tepat. Gitu. Kalau nggak dapat talent pilihannya. Gitu ya. Cuman ngejar supaya mau WFO. Nah, pilihannya di kita juga. Kita mau dapat talent bagus, ataukah talent asal talent, gitu kan? Yang penting mau WFO aja. Aturan kita strict WFO, gitu ya. Mungkin karena bos-bosnya Gen X dan baby boomers, gitu ya. Nah, ini pilihannya di kita. Jadi fakta bahwa, ini yang mau saya tekankan, bahwa online itu menjadi, mau nggak mau, menjadi the new normal. Walaupun kita sudah back to normal, back to the new normal. Sehingga online coaching itu menjadi penting. Penting sekali, karena ini fakta ke depannya akan seperti itu terus. Gitu ya, bahwa preferensi kerja online itu sesuatu yang menjadi tren dan menjadi preferensi. Bahkan kalau enggak pun saya nggak akan kerja di company itu. So, company juga harus memikirkan polisinya, apakah dia mau bertahan atau mau berevolusi juga mengikuti situasi ini. Sehingga leader-leader di dalam perusahaan tersebut perlu memahami how to do the online leadership. Gitu ya. Jadi pertanyaannya saya online coaching, gitu, misalnya, atau online leadership. Yes, online coaching, definitely coaching harus menjadi sebetulnya mandatory dari leadership skill. Tetapi bagaimana melakukannya secara online? Ini penting tentunya ya. Jadi kalau jawabannya penting, kenapa itu tadi yang saya jelaskan bahwa ada tren workforce atau tenaga kerja yang sekarang masuk ke dunia kerja yang akan mayoritas memenuhi dunia kerja ini adalah punya preference tertentu. Salah satunya menggunakan teknologi, online dan sebagainya. Jadi ini menjadi penting. Sedangkan online coaching, saya sendiri juga, kebetulan kami di Strategard itu sejak 5 tahun yang lalu, berarti 2 tahun sebelum pandemi, 3 tahun sebelum pandemi, kita sudah full online. Jadi pas pandemi juga buat kita nggak ada perubahan yang signifikan, jadi buat kita ya biasa-biasa aja. Gitu. Cuman weekly, apa istilahnya, mungkin ketemuan fisik weekly kita jadi nggak ada sejak pandemi waktu itu. Tetapi kita sendiri sudah menerapkan full online semua, dan itu memang totally different approach gitu ya. Different approach, saya sendiri belajar merubah diri saya sendiri beradaptasi walaupun udah bukan Gen Y saya dan bukan Gen Z, definitely saya beradaptasi merubah dan mencari beberapa teknik-teknik, akhirnya kita menemukan tekniknya. Bahkan kami tetap hiring orang.
kami di Strategar meng-hire our team itu beberapa malah full online, nggak pernah ketemu sama sekali Bapak Ibu. Dari apply, interview, tes, interview lagi, sampai kita accept, offering pun kita lakuin online, udah close sign semuanya, papernya nggak ada, semua kita kirim online lewat email, dokumen, paper, application, apps gitu ya. Sampai semua landing, hari pertama aja kita ketemu with the protokol yang strict untuk kasih handover all the laptop, devices, mobile phone, internet dan sebagainya semua. Jadi teknologi partnya, apps dan login semua kita harus kasih secara fisik karena itu barang-barang fisik. Itu aja, momen itu aja kita ketemu fisik, setelah itu online lagi terus. Meeting, daily meeting, weekly meeting semua kita lakuin online dan pelaporan pekerjaan semua online semua. Dan itu bisa kita lakukan gitu ya. It is possible 100% online karena di Strategar kita sudah lakukan 5 tahun terakhir. Gitu. Dan ini menurut saya dari pengalaman saya pribadi tekniknya berbeda. Jadi pola pikir saya pun harus saya ubah supaya bisa mengikuti bukan hanya generasinya, tetapi juga the way kita approach-nya. Itu yang kita lakukan. Ada beberapa teknik dan structure yang harus kita lakukan. Intinya gitu, Sasa. Semoga menjawab ya. Iya. Thank you banget nih Pak Arthur. Mungkin pertanyaan terakhir nih dari saya ya. Kira-kira Pak Arthur boleh nge-share gak tool-tool atau teknik-teknik yang bisa Pak Arthur share sedikit gitu dalam untuk prepare online coaching atau untuk biar online coaching ini menjadi salah satu teknik yang bisa masih relevan di dunia saat ini gitu. Kira-kira tools atau teknik-tekniknya gitu mungkin Pak Arthur bisa share sedikit. Ya, sebetulnya kalau teknik sangat banyak, tergantung pengaplikasian pada fungsinya apa, kemudian dan situasinya, timnya berapa banyak, tentunya itu berpengaruh dalam kita melakukan planning ya. Tetapi kalau mungkin saya boleh sederhanakan, walaupun sangat tidak sederhana sebetulnya, tapi kalau boleh saya sederhanakan, mungkin kembali ke core leadership tadi, bagaimana kita secara emotionally terlibat, itu yang paling penting. Kemudian teknik yang kedua adalah structurally kita punya structure. Jadi teknisnya ada struktur. Struktur apa? Ritmenya seperti apa? Kemudian media yang kita akan pakai seperti apa? Kemudian ada komunikasi, yang ketiga adalah komunikasi. Komunikasi penting karena apa? Kita perlu agree. Bukan hanya kita ini mulai sekarang kayak gini ya, enggak. Tetapi kita perlu ada constant communication, artinya dua arah. Mendengar dan memberikan. Tentang mekanisme yang kita pakai untuk online coaching ini gitu ya. Di luar coachingnya, nanti setelah mekanismenya kita sepakat dengan tim member kita atau rekanan kita, baru kita masuk ke coaching itself. Karena coaching mekanismenya pun sebetulnya masih sama. Tetapi apa yang kita perlu persiapkan adalah bagaimana kita memiliki kesepakatan. Itu yang secara kalau mau digampangkan atau disederhanakan kurang lebih 3 poin itu. Oke. Saya ada pertanyaan banyak dari tadi. Iya, betul. Jadi silakan aja Pak, ini juga banyak pertanyaan ya saya lihat di chat box. Mungkin ini ada dari Ibu atau Bapak Marwali ya. Apakah leadership ada hubungannya dengan hard skill dan soft skill? Nah, gimana tuh Pak? Apakah leadership? Oke, leadership ada hubungan dengan hard skill? Oh, definitely. Pak Marwali ini ya saya. Oke. Jadi leadership ada hubungannya dengan hard skill dan soft skill, definitely. Kalau soft skill itu sangat strong, gitu ya. Dalam artian hubungan ini berarti, atau mungkin Pak Marwalinya ada Pak, mungkin kalau boleh di-elaborate supaya saya nggak ke arah yang salah Pak Marwali, atau masih ada beliaunya? Masih ada. Silakan Pak, kalau boleh, maksudnya hubungan ini artinya adalah terhadap leadership skill-nya sendiri ataukah dalam pekerjaan sehari-hari Pak? Kayaknya saya cek udah nggak ada nih Pak Marwalinya. Iya.
Ya mungkin kalau gitu kita jawab untuk for the benefit of peserta yang lain ya. Jadi saya assume pertanyaan Pak Parmal ini leadership ada hubungannya dengan hard skill dan soft skill, itu artinya apakah ini berpengaruh dalam keahlian kita, dan juga kalau dengan soft skill definitely ya, karena leadership sendiri adalah it's a soft skill gitu ya. Nah, tetapi bagaimana menerapkan ini dengan hard skill itu saya assume adalah keahlian kita, tekniknya kita, fungsi kita. Nah, ini tentunya sangat berpengaruh karena mengadjust teknik leadership kita untuk orang technical, IT misalnya, dengan orang sales, itu definitely berbeda leadership skill-nya. Tetapi apakah tergantung pada hard skill? Betul, hard skill-nya. Karena itu, apakah dia harus menjadi the best daripada anak buahnya? Tidak. Bahwa dia terpilih karena mungkin saat itu dia the best, yes, nggak apa-apa. Tetapi nggak usah stres bahwa kalau once kita leader, ada tim kita yang lebih hebat, lebih bagus gitu ya. Berarti tim kita akan menjadi lebih strong. Kurang lebih gitu. Saya kira mungkin saya jawab dulu pertanyaan Pak Marali. Ada next question? Silakan. Ada nih dari Pak Hans ya. Izin bertanya Pak Arthur, by experience mungkin apakah ada satu atau beberapa metode leadership and strategic thinking yang bisa kita terapkan? Tentunya mungkin sudah proven by statistik data. Terima kasih. Ya, tadi di awal sesi saya sempat sampaikan Pak Hans bahwa ada 4 secara sederhana, walaupun tidak sesederhana itu ya, adalah connect tadi, connect, achieve, inspire, dan act with resilience. Itu sebetulnya adalah basic leadership skill yang mungkin akan ditemuin juga secara materi training, mungkin akan mengambil poin-poin itu sebetulnya. Menurut saya biasanya akan diarahkan ke sana. Kenapa materi-materi training diarahkan ke sana? Karena ini materi training itu biasanya seperti yang saya pahami juga kayak AMA ini biasanya kalau ngadain training, materinya disusun based on dari fakta praktisi manajemen di bisnis. Dari situ disarikan menjadi satu materi, kemudian dijadiin bahan training. Itu yang mungkin menurut saya. Jadi definitely kalau mungkin disimpulkan Pak dalam waktu yang singkat dalam sesi webinar kita, definitely metodenya apa? Metodenya yang dilakukan untuk mencapai 4 hal ini. Satu adalah definitely yang klasik method Pak, coaching tadi. Apakah online coaching ataukah offline coaching? Kemudian kedua adalah regular communication. Jadi coaching regular communication lebih pada bukan hard skill, tetapi pada technicality pekerjaan kita. Ini yang kita perlu terapkan sebetulnya. Mungkin seperti itu Pak. Nah, apakah ada data? Saya terus terang tidak pegang data saat ini Pak, dan tidak siapkan. Tapi definitely will be happy to support you on that. Pak Hans, semoga menjawab. Thank you. Ya, selanjutnya nih Pak, ada pertanyaan dari Pak Andreas. Selain tuntutan agar kita menjadi good leader, selain tuntutan agar kita menjadi good leader saja tidak cukup, namun juga good leader yang mendorong untuk inovasi atau lebih produktif. Nah, untuk mohon pencerahan kata kuncinya singkat seperti apa? Challenge Pak, itu aja. Jadi seringkali kita as a leader memikirkan bagaimana kita men-solve problem, kemudian meng-assign ke tim kita untuk melakukan. Itu yang salah. Gitu ya. Bukan salah, sorry. Tidak optimal mungkin ya, kalau kata-kata bijaknya tidak optimal. Karena menurut saya justru waktu kita ada problem dan challenge. Kita as a leader tentu berpikir bagaimana kita solve satu problem. Tetapi yang paling penting adalah membawa problem ini ke tim member kita. Ya. Atau kalau kita bekerja dalam sebuah virtual team yang istilahnya berisi rekanan-rekanan sejawat kita kumpul dengan task force tertentu, kita sampaikan problem ini apa, challenge-nya apa, kemudian kita berpikir, tawarkan bagaimana kita sama-sama solve this problem. Ini menurut saya menjadi good leader, karena apa? Dengan demikian kita memacu atau menstimulasi ya, dari audiens lain itu untuk memberikan ide dan berpikir, bukan hanya berpikir dan memberikan ide baru yang memberikan jawaban terhadap problem kita, tetapi tim ini menjadi lebih karena ada rasa
kepemilikan yang sama, memiliki yang sama timbul karena apa, mereka diajak untuk memberikan ide. Nah, ini yang menurut saya secara gampang, setiap challenge atau problem yang kita temui itu adalah good moment untuk memperkuat tim kita dan membuat kita menjadi a better leader. Jadi kalau nggak ada problem, ya kita sulit untuk mendapatkan kesempatan untuk growing as a leader. Jangan stres. Justru itu momen untuk kita menjadi good leader, bawa ke tim, get insight dari mereka, and then kita sepakatin, is it executable? Kalau enggak, oke. Idemu tapi kurang sempurna gini, gimana kita solve this problem dan sebagainya, sehingga terjadi dinamika dan yang lain akan nimbrung gitu ya, akhirnya semua ikut bersama-sama berpikir, sehingga tujuan kita as a good leader adalah menstimulasi tim kita, mengempower tadi ya istilahnya, mungkin mengempower tim kita untuk memberikan dan berkontribusi, sehingga akhirnya yang berkontribusi dan melakukan strategic thinking bukan kita tetapi tim kita akhirnya. Nah, tercapailah itu tadi pertanyaan yang Pak Andreas sampaikan. Semoga menjawab, Pak Andreas. Oke, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, mungkin ada teman-teman nih yang masih mau bertanya, silahkan bisa raise hand atau chat di chat box itu, silakan banget mumpung ada. Ada Pak Mumun. Oke, ini ada dari Pak Mumun ya? Ya. Boleh Pak Mumun ada chatnya juga sebetulnya. Beliau udah ada. Izin bertanya. Oh, iya. Strategi untuk sales di masa pandemi ini karena target terus berjalan. Pak Momon ini sini Pak Momon ya. Apa kabar Pak Arthur? Baik, gimana sekarang? Ini teman lama nih Pak Momon soalnya. Saya mengikuti Pak Arthur terus pokoknya kemanapun beliau pergi. Pak, melanjuti pertanyaan saya yang di chat box. Kondisinya yang di awal tadi kan memang agak seru ya Pak di pandemi ini gitu. Sedangkan jalan target jalan terus. Paling itu sih Pak Arthur sementara. Ya, jualan tetap harus jalan Pak. Ya, jalan terus Pak. Gimana nih gitu ya? Nah, gitu. Diajakin ketemu dia hindar, gitu kan. Saya juga masih WFH kayak gitu. Ya. Sehat-sehat terus Pak Arthur. Sama dengan leadership tadi, kita bahas banyak tentang online coaching, ya. Online coaching, online ini, online itu gitu ya. Karena pandemi dan sekarang udah hopefully 100% kita mulai bergerak arah sana, ketemuan mestinya tidak menjadi masalah. Walaupun mungkin problem customer masih lebih prefer untuk online ada ya. Jadi strategi untuk sales di masa pandemi ini berarti kan susahnya ketemuan. Bagaimana membina relasi? Tentunya sama. Bahwa kita harus merubah strategi hard skill sales kita ini untuk ke online atau digital gitu ya. Itu gampangannya gitu. Ada teknik-tekniknya gitu ya. Memang kita juga ada materi terkait itulah ya. Tetapi bahwa secara gampang ya kita approach yang tadinya secara offline, nongkrongin di kantornya susah diketemuin, ya sekarang harus nongkrongin sosial medianya Pak, gitu ya, kurang lebih gampangnya ya. Apa tekniknya ada urutan teknik yang harus kita lakukan, bagaimana secara sopan kita lakukan supaya tidak annoying dan tidak mengganggu. Tetapi definitely strateginya harus kita ubah ke online ataupun digital approach Pak, gitu ya. Yang ditongkrongin bukan kantor Pak, sosmed Pak sekarang gitu. Kalau kita komen bukan komen di kantor Pak, komen di sosmed Pak, gitu kurang lebih Pak, untuk supaya relationship as a sales tetap terjaga, mungkin dapat pelanggan-pelanggan baru, itu secara sederhananya, walaupun tekniknya ada beberapa langkah yang mungkin tidak sederhana juga, tetapi kita harus merubah cara. Ya, yang ditongkrongin tadi gampangnya gitu Pak. Nah nanti mungkin silakan dieksplorasi dan coba-coba Pak online-nya. Ya, thank you Pak Arthur. Tapi ada beberapa customer yang memang bisa tunggu di bawah gitu. Biasanya kan kita langsung masuk ke atas gitu ya. Sekarang dia bisa nunggu di lobby aja gitu sih Pak. Jadi udah agak longgar sih. Thank you Pak Arthur. Sehat-sehat terus Pak Arthur dan sehat juga Pak Momon ya. Sukses terus ya jualannya. Ya. Ini ada yang sudah raise hand nih, ada dari Pak Mas Agung ya. Silakan ya. Pak Mas Agung. Mas Agung silakan. Bisa di-unmute dulu. Oke. Selamat pagi. Ini begini.
Saya ini kan kategorinya generasi pemateri nih sepertinya, generasi Y ya. Oke, Pak. X, generasi X ya. Next, ya, Pak. Oke, Pak. Ya, X. Dan saya punya anak. Anak saya juga sudah mulai berkarir, tetapi tugas saya kan sebagai orang tua dengan sendirinya automatically kan posisinya sebagai leader ini. Artinya saya mengajak para orang tua untuk sama-sama berpikir untuk ayo sama-sama mengikuti pelatihan yang model-model seperti ini. Karena leadership yang efektif itu justru menurut saya terjadi di rumah tangga sebagai kepala keluarga. Pertanyaan saya adalah ketika saya mau mengarahkan pada generasi zilenial yang anak-anak saya yang sudah mulai masuk jenjang-jenjang karirnya itu, apakah leadership ini sesungguhnya sebagai sebuah soft skill itu dilatih atau dididik? Karena saya masih pada pemahaman lama bahwa leadership itu bakat, bawaan bayi, bawaan orok begitu. Baik. Sehingga nggak bisa di short course-kan gitu. Tapi kalau managerialship itu mungkin gitu ya. Nah mungkin ini saya yang cukup lama tidak update, mohon pencerahannya. Demikian. Ini orang tua yang bijak, Pak Mas Agung ini, karena mengakui kelemahan dan kelebihannya, Pak ya. Dari pengalaman, mungkin cerita dari pengalaman mungkin, Pak ya. Pengalaman saya pribadi, dan saya kira mungkin tadi Bapak udah menyampaikan dua fakta, apakah dididik ataukah terlahir seperti itu atau bisa dilatih gitu ya. Saya a believer bahwa semua soft skill itu bisa dilatih, Pak. Gitu ya. Bahwa orang yang terlahir berbakat menjadi leader itu ada, yes, itu ada, definitely. Tetapi orang yang tidak terlahir menjadi leader, apakah tidak bisa menjadi leader? Bisa menjadi leader kalau dilatih. Nah, orang-orang yang tidak terlahir sebagai leader ini kalau dilatih, apakah sukses? Bisa nggak sukses kalau dia tidak mau betul-betul belajar menjadi leader. Jadi, hurdles atau challenges atau barrier-nya bukan pada bisa dilatih atau tidak, tetapi yang dilatih ini mau nggak, gitu. Believe nggak dia perlu. Kalau dia nggak believe, mendingan jangan invest ke sana. Karena apa? Karena kita akan wasting our time, wasting resources. Gitu. Tetapi kalau yang dilatih ini believe dan mau, saya kira any soft skill, termasuk leadership, itu akan sangat mampu dilatih. Gitu. Jadi efektivitasnya bukan bergantung pada bakat saja, tetapi sangat bergantung pada kemauan objek yang perlu mendapatkannya. Gitu Pak Mas Agung. Semoga ini saya juga punya pengalaman. Jadi kalau saya melihat ini ada manajer saya yang bagus gitu ya Pak, baik di masa lalu maupun sekarang, punya manajer yang bagus, saya pengen promote dia menjadi division head level gitu, atau GM level. Tapi menurut saya setelah dilatih dia merasa, saya nggak merasa dia ada perkembangan, karena setelah saya amatin dia merasa happy dengan apa yang dia ada sekarang, dia mau stay di situ aja. Sehingga susah untuk saya membantu mengupgrade, walaupun bosnya ini sangat kepingin untuk mempromosikan, dan wah ayo saya bantu, saya coaching bahkan gitu ya. Tapi dianya nggak mau, for a reason yang setelah itu saya tahu, dan oke, yaudah berarti that's your decision, it's okay. Saya pahamin, saya respect, saya nggak akan paksa. Tetapi itu nggak akan berlaku. Nah jadi susah akhirnya. Tapi begitu ada orang-orang yang masih muda, masih open seperti spons gitu ya, dikasih air itu nyerapnya cepet gitu ya, dilatih cepet Pak. Hanya beberapa bulan dia sudah bisa stepping up. Nah itu memang tergantung dari manusia ini open mindset atau enggak, lebih ke sana. Gitu. Jadi umur ataupun kemampuan ataupun bakat itu satu hal, tetapi kemauan itu menjadi kunci utama suksesnya seseorang untuk melatih soft skill tertentu, misalnya leadership ini. Contoh gitu Pak. Semoga menjawab Pak. Tapi mungkin sekali lagi ya, satu putaran lagi. Tadi case-nya ada seorang manajer yang ternyata ada kapasitas untuk di leadernya, dan memang itu sulit. Karena pengalaman itu juga pernah saya alami, bahkan bolak-balik begitu. Untuk di-accelerate, dia punya
punya keterampilan yang luar biasa di manajerial, tetapi hari ini itu kan kebutuhan kita bukan tipologi manajerial itu. Eh, kita inginnya kita inginnya kombinasi seorang leadership yang managerialship atau sebaliknya. Nah, tetapi saya akhirnya jadi memahami karena bolak-balik ngadapi SDM ketika dulu itu itu ada kesulitan. Oh, berarti ini memang ada DNA-nya, ada gennya. Kalau raja melahirkan raja, lurah melahirkan lurah, begitu. Saya mungkin berpikirnya masih klasik, tetapi saya tetap yakin bahwa kalau mau belajar memang bisa belajar karena semuanya pada dasarnya kan manusia dilahirkan sebagai pemimpin. Tetapi intinya saya terima kasih atas jawaban tadi, ternyata masih bisa di coaching untuk urusan leadership ini. Makasih. Thank you. Iya, thank you Pak Mas Agung ya. Mungkin dari peserta lain silakan jika ada pertanyaan untuknya ditanyakan ke Pak Arthur, boleh banget raise hand atau chat di chat box, silakan. Masih ada beberapa menit lagi sebelum kita penutupan. Ada yang nanya nih, Mbak Sasha, Instagram Pak Arthur katanya ditanyain apa? Oh, Instagramnya Pak Arthur ya? Bisa di-share Pak Arthur. Coba Pak, di search Pak, itu teknik juga itu Pak. Pokoknya ada Arthurnya sih Pak. Kata kuncinya gitu. Iya. Saya ini jadul Pak. Facebook tidak punya, Instagram nggak aktif Pak. Unfortunately. Oke. Ada lagi peserta lain? Mumpung ada Pak Arthur pada hari ini nih, silahkan yang punya mungkin ada problem-problem di workplace-nya atau di organisasinya, silahkan banget untuk bertanya atau mengenai training atau sertifikasi yang mendukung leadership and strategic thinking, boleh banget. Mungkin menarik ini, Sasa, kemarin pernah saya di brief sekilas, ada beberapa yang AMA lakukan, materi-materi training itu tadi ya, mungkin yang tentang online coaching ataupun leading virtual team itu, saya kira mungkin sangat baik gitu. Saya kira mungkin kalau bisa share juga silabusnya mungkin akan baik juga nanti. Saya kira itu menarik karena tidak banyak training provider yang mengarah ke sana gitu ya. Walaupun saya mungkin tertarik juga untuk bagaimana itu dilakukan terus terang. Tapi ya kalau saya sih sudah melakukan karena kepingin dan ya melakukan karena saya decide seperti itu. Di Strateker kita lakukan secara online itu 100% gitu ya. Jadi tim kami bisa kerja ada di mana gitu nanti. Tim kami tuh kerjanya di kota mana nggak masalah. Jadi betul. Sudah masih online semuanya ya Pak ya? Ya, sudah online kalau di kami gitu ya. Jadi ya kalau saya sudah terbiasa melakukan. Tapi menarik bahwa ada trainingnya ternyata gitu ya. Nanti mungkin offline bisa di-share email atau masukkan aja sih. Oke, ini saya sudah share screen-nya, apakah sudah kelihatan? Oke, ini saya mau untuk teman-teman sekalian mau share sedikit tentang American Management Association ya untuk hari ini, karena kita mengangkat tema Leadership and Strategic Thinking. Nah, ini sekilas tentang AMA. Jadi AMA itu adalah training provider juga dari American ya. Jadi AMA ini menjadi salah satu standar, certification-nya menjadi salah satu standar juga untuk soft skill ya. Jadi AMA juga menyediakan berbagai offering ya dari soft skill programnya. Jadi ada managerial, leadership, atau virtual coaching, virtual leadership, itu juga ada course-course-nya. Nah, ini mungkin ada beberapa course yang tersedia di AMA yang masih berkaitan dengan leadership and strategic thinking gitu. Yang salah satunya yaitu
coaching from a distance. Jadi bagaimana cara developing tim ketika tidak bisa bertatapan secara langsung gitu. Nah ini di Trainoket kita juga bisa provide. Dan yang kedua ada leading virtual teams yang tadi kita bahas juga, bagaimana ketika kita sedang pandemi ya, tidak bisa bertemu secara langsung. Nah ketika sebagai leader itu bagaimana kita melit tim kita secara virtual. Nah itu di Trainoket kita juga bisa provide. Dan selanjutnya ada leading with emotional intelligence nih yang tadi kita bahas ya. Ini salah satu skill paling core ya, paling utama untuk strategic thinking dan leadership juga gitu. Jadi ini untuk trainingnya tersedia juga di Trainokit. Dan yang terakhir itu ada ini seperti seminar ya dari American Management Association, berbayar juga. Dan ini ada mindful leadership, cultivating excellence from within gitu. Jadi mungkin untuk menambah atau menguatkan skill teman-teman semua sebagai leader atau sebagai pekerja atau karyawan yang masih mau menambah skill soft skillnya itu menjadi lebih baik lagi, mungkin bisa juga mengikuti kelas-kelas seperti ini gitu ya. Dan dari beberapa kelas yang tadi saya sebutkan, itu kita juga sedang mengadakan promosi sebesar 20% diskon ya. Jadi mungkin teman-teman sekalian yang berminat untuk mengetahui kelas-kelas apa saja atau materi-materi apa saja untuk menguatkan leadership and strategic teman-teman sekalian, bisa banget ikut kelas-kelas yang saya sampaikan di screen ya. Itu kita sedang mengadakan diskon sebesar 20% selama 1 bulan dari sampai bulan Mei ya, sampai akhir bulan Mei seperti itu. Nanti untuk kontak personnya ini mungkin teman-teman bisa screenshot aja atau teman-teman bisa hubungin email atau telepon di kontak yang sudah tersedia tersebut, atau nanti saya kirim kontaknya di chatbox juga gitu. Nah, mungkin kita sudah berada di penghujung acara ya. Mungkin saya mau summary sedikit tentang apa saja yang sudah kita bahas pada hari ini ya. Yang pertama itu tadi saya singgung mengenai pentingnya atau kenapa leadership masih menjadi salah satu topik hangat ya. Leadership and strategic thinking masih sering dicari di Indonesia seperti itu. Jadi dari Pak Arthur menyampaikan bahwa leadership itu metodenya akan selalu berubah dari tahun ke tahun ya. Jadi mau di masa apapun metode leadership itu masih akan tetap relevan dan strategic thinking. Tapi mungkin tools-nya atau teknik-tekniknya harus disesuaikan kembali seperti itu. Dan yang kedua ada bagaimana leadership yang efektif dan efisien. Menurut pengalaman Pak Arthur, yaitu kita harus menerapkan beberapa metode nih, yaitu yang pertama itu connect, yang kedua itu achieve, inspire, dan act with resilience ya. Jadi mungkin beberapa metode itu yang Pak Arthur terapkan, dan mungkin teman-teman bisa juga menerapkan juga ke workplace masing-masing gitu. Dan selanjutnya ada skill yang paling core atau paling penting adalah emotional intelligence. Jadi dari semua kalangan nih, dari mungkin dari teman-teman ada yang masih belum level manajerial atau yang sudah level manajerial, itu emotional intelligence-nya itu salah satu core skill yang paling penting seperti itu. Dan yang selanjutnya, apakah level manager leadership itu hanya untuk level manajerial ke atas? Tentu saja tidak ya, karena kita harus invest ke masing-masing diri kita untuk mencari opportunity yang lebih baik gitu. Jadi kita harus belajar terus, atau dengan training dan sertifikasi itu kita bisa invest ke diri kita untuk mendapatkan opportunity yang lebih baik gitu.
Dan yang terakhir mungkin dengan online coaching atau karena kita sudah mengalami pandemi dan mau memigrasi menjadi endemi ya. Jadi mungkin kalau online coaching itu masih penting dan masih relevan karena beberapa perusahaan atau beberapa organisasi masih menerapkan virtual activity gitu ya. Jadi semuanya masih based on digital activity gitu. Oke, mungkin dari saya itu aja. Oh ya, sebelum penutupan nih, mungkin teman-teman bisa isi feedback form ya dari kita di. Oke, saya share screen sebentar. Oke, bisa kunjungi ke workshop.trainuket.co.id feedback. Saya kasih linknya di chat box juga ya. Jadi mohon teman-teman untuk mendapatkan Certificate of Attendance atau sertifikat kehadiran, mohon diisi terlebih dahulu feedback formnya secara lengkap. Nanti maksimal H+7 setelah event ini kami akan mengirimkan Certificate of Attendance-nya. Jadi mohon jika teman-teman ada masukan, ada kira-kira mau info-info apa lagi sih yang pengen kita bikin event lagi, itu boleh banget diisi di feedback formnya tersebut gitu. Silakan. Mungkin sambil teman-teman mengisi feedback form, mungkin sedikit kata-kata penutup nih Pak dari Pak Arthur buat teman-teman sekalian tentang leadership and strategic thinking yang kita bahas pada hari ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih untuk kesabaran Bapak Ibu sekalian mendengarkan saya berceloteh panjang lebar gitu ya. Hopefully nggak bosan dan nggak capek. Semoga bermanfaat definitely itu. Walaupun mungkin materi ini materi yang cukup luas dan berat, tapi saya mencoba memberikan practical things aja supaya lebih bisa dipakai dan diterapkan. Memang tentunya ada banyak hal yang harus kita lihat karena ini multifaceted atau banyak sisi yang harus dilihat dari sebuah leadership skill. Tetapi dalam waktu yang cukup singkat ini semoga saya bisa sharing dan bisa bermanfaat. Itu yang menjadi harapan saya. Mungkin ada pertanyaan juga tadi dari Pak Beta ya, kalau nggak salah itu ada minta kontak, mungkin bisa cek ke teman-teman Trainokit atau kalau Sasa boleh share tadi my profile tadi di depan kayaknya ada email address, jadi ada email address, feel free untuk kontak saya juga kalau mau nanya atau apa di email address, bisa juga kontak lewat teman-teman Trainokit, mereka teman baik saya, jadi bisa dari teman-teman Trainokit bisa pass through ke saya juga kalau misalnya ada yang perlu kontak ke saya, bisa dua arah ya, jadi silakan lewat teman-teman Trainokit maupun email saya. Nanti mungkin dari Sasa bisa share lagi. Oke. Mungkin itu dulu. Thank you. Terima kasih, semoga. Terima kasih Pak Arthur. Ini saya coba copy emailnya Pak Arthur dulu. Ya, teman-teman, silakan ya yang masih mengisi feedback form, silakan diisi terlebih dahulu. Ini saya juga share untuk kontaknya Pak Arthur. Dan jangan lupa teman-teman, kita juga masih ada event-event menarik lainnya. Jadi mohon kalau teman-teman berkenan bisa follow sosial media kami atau kunjungi website atau YouTube channel kami. Ini kita biasanya share event-event atau promosi juga di sosial media dan kita juga share konten-konten menarik juga di sosmed dan di YouTube kita. Dan oh ya, untuk terakhir Pak Arthur ini juga sebagai trainer dari untuk course AMA juga ya. Jadi mungkin teman-teman yang pengen training atau certification di Trainukit nanti mungkin bisa bertemu Pak Arthur lagi di kelas-kelas yang mungkin teman-teman mau ikutin. Jadi boleh banget jika ada kebutuhan training atau kebutuhan sertifikasi dari teman-teman sekalian bisa langsung di
kontak ke kita ya, ke Trainoket langsung. Kita ada email di indonesia@trainoket.co.id atau di WhatsApp yang sudah saya kirim di chat box tersebut gitu ya. Oke. Terima kasih teman-teman sekalian, terima kasih Pak Arthur, terima kasih banyak atas ilmunya, sangat ya, terima kasih Pak Momon, terima kasih untuk peserta lainnya. Ya, semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan lagi ya, mungkin karena kita ini sudah banyak aktivitas secara offline, mungkin kita bisa ketemu secara langsung di lain event gitu, jadi saya harap semoga teman-teman semua sehat selalu ya. Oh iya, sorry, sebelum pada live nih, mungkin teman-teman boleh open cam terlebih dahulu. Kita mau foto bersama ya untuk event pada hari ini. Teman-teman boleh open cam-nya. Kita mau dokumentasi nih untuk nanti kita share di sosial media kita, di-share di YouTube kita juga. Oke. Oke, kita tunggu dulu teman-teman yang lain. Oke, nggak apa-apa, Pak Levi, yang nggak bisa open cam. Teman-teman yang kameranya bisa dinyalakan, bisa tolong dinyalakan dulu. Oke, nggak apa-apa yang nggak bisa on cam ya. Oke, ini kayaknya udah banyak juga yang open cam ya. Kita mau gaya bebas boleh, mau gaya seru juga boleh, silakan ya. Saya hitung sampai 3, kita foto bersama ya, saya screenshot. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, tunggu sebentar, saya cek dulu. Oke, sekali lagi ya, gaya bebas boleh, gaya yang heboh juga boleh. 1, 2, 3. Sip, thank you semuanya, thank you banget sudah berpartisipasi ya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih juga ya Pak Arthur ya. Semoga sehat-sehat selalu. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Mungkin saya akhiri acara kita pada hari ini. Selamat siang semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas dari saya. Terima kasih. Saya mewakili Trainoket. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan yang terjadi. Itu aja. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Arthur ya. Terima kasih Mbak Sultana.